Chapter 371. Di luar kuil dan formasi mantra batu, para penggarap Naschen Sol menunggu dengan cemas para murid muncul. Tiba-tiba, sinar cahaya turun dari atas, yang di dalamnya adalah para murid dari semua sekte. Tanpa kecuali, para murid semua memiliki tanda kura-kura hitam di mereka, baik di wajah mereka, atau di bagian lain dari tubuh mereka. Para penggarap Naschen Sol dari 3 sekte tidak bisa menghentikan mata mereka dari pelebaran saat melihat. Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin langsung memiliki perasaan yang sangat buruk. Kalian semua. Sebelum salah satu Master Taois jiwa yang baru lahir dari 3 sekte bisa menyelidiki masalah ini, seberkas cahaya lain melonjak dari salah satu batu besar dalam formasi mantra. Kemudian, Bai Xiaon muncul. Begitu dia sepenuhnya terwujud, dia menembak dengan kecepatan tinggi ke arah patriarki sekte penentang sungai. Mereka mencoba membunuhku. Teriaknya saat dia sudah dekat. Selamatkan aku, Bapa leluhur. Aku hampir kehilangan kehidupan kecil aku yang malang. Mereka ingin aku mati. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, murid-murid lain di atas batu-batu besar berubah menjadi gila. Mengabaikan fakta bahwa mereka berada di hadapan anggota generasi yang lebih tua, mereka semua menembak ke arah Bai Xiaon. Aku akan membunuhmu, Bai Xiaon. Suara gemuruh bergema ketika hampir 100 kultivator yang baru saja mengembalikan semua serangan yang diluncurkan. Semua pembudidaya Naschen Sol benar-benar terkejut. Sedangkan untuk Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin, ekspresi mereka berubah sangat suram. Menimbang bahwa semua orang ini ingin membunuh Bai Xiaon, mereka hanya bisa membayangkan bahaya apa yang harus dia hadapi sekarang di dalam zona warisan. Huh, kata Crimson Soul, mengambil langkah ke depan dan menginjak kakinya ke tanah. Gelombang kejut besar menyebar ke segala arah, mengirim pembudidaya dari 3 sekte jatuh dari kaki mereka. Bai Xiaon adalah patriark junior sekte penangkal sungai. Siapakah di antara kamu yang berani mencoba membunuhnya? Para kultivator ini semuanya terpilih, tetapi mereka masih dalam tahap formasi inti, dan tidak mungkin bersaing dengan Crimson Soul. Aura menakutkan yang keluar darinya sekarang menyebabkan mereka semua gemetar ke dalam. Bahkan ketika Bai Xiaon meringkuk di belakang Crimson Soul, Frigid Sect, dan Master Godwin, dia merasa sangat tersentuh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merenungkan bahwa semua bahaya yang dia hadapi di zona warisan layak dilakukan. Mata Frigid Sect berkilauan, dan ekspresinya muram ketika dia melihat ke penggarap Naschen Sol dari sekte lain dan berkata, di Pengadilan Sungai Dao. Pengadilan Sungai Polaritas. Pengadilan Sungai Starry. Kalian bertiga lebih baik memberi kami penjelasan yang bagus untuk ini. Master Godwin melangkah ke Bai Xiaon dan meletakkan tangannya di pundaknya, menggunakan basis kultivasinya untuk memindai Bai Xiaon atas cedera. Awalnya, dia tampak terkejut, tapi kemudian dia menatap Bai Xiaon yang tidak diperhatikan orang lain. Bai Xiaon langsung mengerti niatnya. Memaksa wajahnya agar terlihat lebih pucat dari sebelumnya, dia meraung, lalu menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah. Menempatkan tangannya ke dadanya, dia mulai terengah-engah. Sambil menunjuk ke penggarap dari 3 sekte, dia berkata, mereka, sangat kejam. Mereka mencoba membunuhku. Aku hanya. Ketika para pembudidaya lain melihat ini, amarah yang telah mereka tekan mengamuk bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka semua telah melihat betapa sulitnya Bai Xiaon dengan mata mereka sendiri. Selain itu, dia secepat kelinci berkaki 6, yang membuatnya sangat sulit untuk dipukul. Namun di sini dia mengaku terluka parah. Bai Xiaon, kamu. Meskipun beberapa orang mulai berteriak dengan marah, sebelum mereka bisa mengatakan lebih dari 1 atau 2 kata, pria tua berambut putih dari pengadilan Sungai Dao itu berteriak, diam, kalian semua. Suara gemuruhnya langsung meremukkan semua orang, membuat hati para murid bergetar. Menghindari tatapan mereka dengan cepat terdiam. Pengadilan Sungai Dao akan memberikan penjelasan dalam waktu 1 bulan. Rekan-rekan Taois dari sekte penangkal sungai, aku harap kamu akan meluangkan waktu untuk mempertimbangkan masalah yang telah kita bahas sebelumnya, dan memberikan jawaban sesegera mungkin. Melihat ke arah Bai Xiaon, dia memaksakan senyum ke wajahnya, lalu pergi bersama dengan pembudidaya pengadilan Sungai Dao lainnya. Adapun semua tanda kura-kura pada para murid, ia benar-benar mengabaikan mereka. Ketika para pembudidaya pengadilan Sungai Dao pergi, kelompok dari pengadilan Sungai Polaritas menawarkan beberapa kata yang sama tentang memberikan penjelasan, lalu pergi. Terakhir adalah Starry River Chord. Adapun ekspresi di wajah pria tua berambut merah, itu tidak mungkin lebih sedap dipandang. Memelototi para murid sekte, dia baru saja akan berbalik dan pergi ketika Tuan Godwin tiba-tiba berkata, rekan Daois, aku berharap bahwa Starry Meteor akan dikirimkan dalam waktu sebulan. Tanpa melihat ke belakang, pria tua berambut merah itu berkata, ya aku tidak akan kembali pada kata-kataku untuk Starry Meteor remeh.
Dengan itu, dia memberikan harum dingin dan pergi bersama murid-muridnya. Dalam keheningan yang terjadi sesudahnya, Frigid Sek, Crimson Soul dan Master Godwin memandang Bai Xiaon dengan keraguan tertulis di wajah mereka. Bai Xiaon terus mencengkeram dadanya. Kulitnya pucat, dia memandang dengan penuh kasih pada ketiga patriark. Leluhur, kamu tidak tahu betapa menyedihkannya aku di sana. Jika semuanya berjalan lebih lama, itu akan menjadi akhir aku. Kamu akan perlu memilih patriarki junior baru untuk sekte penangkal sungai. Tiga leluhur tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Setelah beberapa saat, Crimson Soul berkata, bagaimana kamu melakukannya?" "Hah? Oh ya, bahkan aku tidak yakin. Mereka ingin membunuhku segera setelah mereka melihatku. Benar-benar membingungkan. Aku berbicara tentang segel warisan." "Oh, segel warisan. Dengar, aku tidak ingin menyombongkan diri, tetapi begitu aku masuk ke dalam, segel warisan bertindak jika aku adalah tuan mereka atau sesuatu. Mereka terus berlari ke arahku. Aku bahkan tidak perlu mengejar mereka. Itu benar-benar sakit kepala." Braggadocio Bai Xiaon membuat ketiga patriark berdiri di sana menatapnya. Tidak yakin dengan situasinya, dia dengan hati-hati memeriksa. Jadi, apakah kita menang? Aku mendapatkan semua segel warisan, dan aku bahkan mendapatkan benda ini yang disebut Living Mountain Incantation. Frigid Sek, Crimson Soul dan Master Godwin saling bertukar pandang, dan kemudian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yang benar adalah, mereka tidak peduli bagaimana Bai Xiaon berhasil mendapatkan semua segel warisan. Namun, dia melakukannya. Dia adalah patriark junior dari sekte penangkal sungai, dan mereka semua berada di tim yang sama. Kamu tidak baru saja menang. Kamu menang besar. Tuan Godwin tertawa terbahak-bahak. Lega, Bai Xiaon juga mulai tertawa, merasa bangga pada dirinya sendiri dari sebelumnya. "Baiklah, mari kita kembali ke sekte," kata Frigid Sek bersemangat, matanya bersinar dengan persetujuan Bai Xiaon. Dengan itu, dia menyapu Bai Xiaon ke udara menuju Heavenhorn Sword. Dalam perjalanan kembali ke sekte penangkal sungai, para patriark memberitahu Bai Xiaon tentang segala sesuatu yang terjadi di luar. Itu hampir tidak bisa dipercaya. Mereka telah memperoleh 100% dari sumber daya, yang berarti bahwa ketiga sekte lainnya harus mengambil saham yang mereka peroleh dalam kompetisi terakhir dan mengirimkannya ke sekte penangkal sungai. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengeluh tentang masalah ini. Setelah semua, aturan yang ditetapkan oleh sekte polaritas langit berbintang langit atas permintaan ketiga sekte itu sendiri. Selain semua itu, sekte penangkal sungai juga mendapatkan Meteor Starry. Karena semua itu, kekuatan keseluruhan River Deving Sek akan terus tumbuh lebih kuat. Sampai sekarang, mereka berada dalam posisi yang baik apakah ingin bertindak agresif atau lebih defensif. Lebih jauh, karena situasi dengan sumber daya, akan ada lebih banyak interaksi dengan DAO dan pengadilan sungai polaritas. Dalam negosiasi yang pada akhirnya akan terjadi mengenai redistribusi sumber daya, mereka tidak hanya bisa membuat dua sekte lain bahagia, tetapi mungkin mendapatkan manfaat yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Yang paling penting dari semua, karena peristiwa yang menggetarkan, menggoncangkan bumi yang baru saja terjadi, sekte penangkal sungai sekarang jauh lebih dekat dengan memiliki patriarki Dewa Deva. Mereka memiliki sumber daya yang cukup, dan informasi yang cukup. Tidak akan lama sebelum Crimson Soul, Frigid Sek, dan Master Godwin semua memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Dengan fondasi kuat yang mereka bangun, sekte penangkal sungai akhirnya berada dalam posisi untuk memiliki posisi kekuasaan yang sebenarnya dicapai tengah. Bai Xiaon tidak tertarik atau terampil dalam politik atau perencanaan, sejauh yang dia ketahui, transaksi dengan tiga sekte lainnya sebaiknya ditinggalkan di tangan rubah yang cerdik, Frigid Sek, Crimson Soul dan Master Godwin. Sehubungan dengan apa yang para leluhur inginkan agar dia fokuskan, mereka segera menjelaskannya. Masalah antara semua sekte tidak terlalu penting. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bekerja untuk memahami Living Mountain Incantation. Itu adalah salah satu dari 300 sihir warisan rahasia di sekte polaritas langit berbintang langit. Jika kamu bisa menguasai Living Mountain Incantation, kecakapan pertempuran kamu akan meningkat ke tingkat yang mengejutkan. Bai Xiaon segera mulai bermeditasi atas Living Mountain Incantation. Namun, ketika dia merenungkan teknik, dia menyadari bahwa itu datang dengan beberapa persyaratan yang sangat keras dalam hal budidaya. Selain itu, perlu dibudidayakan di lingkungan khusus. Berdasarkan deskripsi yang datang bersama dengan teknik, lingkungan itu hanya dapat ditemukan di tanah pegunungan di dalam langit berbintang Dao sekte polaritas itu sendiri. Bai Xiaon sedikit tertekan tentang itu, tetapi tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Bahkan ketika dia membiarkan masalah itu turun, dia menyadari bahwa mereka sudah mendekati markas sekte. Di sana, leluhur darah menjulang di atas tanah, dan aura di Reski Banyan menekan segala sesuatu di daerah itu.
Keempat pegunungan itu membentang seperti naga. Itu adalah sekte penangkal sungai. Chapter 372. Bai Xiaon tidak pergi terlalu lama, dan lebih jauh lagi, semua orang telah menyadari tujuan di balik kepergiannya. Dengan demikian, seluruh sekte diam-diam menunggu kedatangannya, dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Meskipun semua orang telah bersiap untuk yang terburuk, tidak ada yang bisa mencegah bertanya-tanya seperti apa jika Bai Xiaon berhasil melakukan keajaiban. Sebenarnya, para leluhur sudah mengirim kabar kembali ke sekte tentang hasilnya. Semua orang tahu bahwa sekte penangkal sungai telah memperoleh 100% dari sumber daya, bahwa 3 sekte lainnya telah dihancurkan, dan bahwa Bai Xiaon telah sendirian mendorong banyak orang terpilih yang gila. Oleh karena itu, segera setelah Bai Xiaon kembali, seluruh sekte meledak menjadi sorakan liar yang mengguncang langit. Kakak Bai, kamu luar biasa. Patriark Junior menghancurkan pengadilan Sungai Stari dan menginjak-injak pengadilan Sungai Polaritas. Dia tak tertandingi di bawah surga. Bai Xiaon baru saja turun dari Heavenhorn Sword, dan ketika dia mendengar semua sorak-sorai, dia langsung bersemangat. Menjangkau dengan gembira menarik-narik lengan Frigid Sek, dia berkata, ya mereka berbicara tentang aku. Frigid Sek berdeham, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Menarik lengan bajunya dari genggaman Bai Xiaon, dia kembali ke Gunung River Defiance dengan Master Godwin dan Crimson Soul. Bai Xiaon terbang ke udara, dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat semua murid di sekte itu bersorak padanya. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa sekarang bukan saatnya untuk terlihat sedingin es dan dingin. Mencoba untuk tampil sesopan mungkin, dia berdeham dan menuju ke daerah paling ramai yang bisa dia temukan. Selama hari-hari berikutnya, Bai Xiaon tidak berusaha untuk menyebarkan versi yang berbeda dari kisah prestasinya di zona warisan. Namun, di setiap versi, dia selalu luar biasa heroik dan perkasa, dan seorang diri menghancurkan para lawannya. Bai Xiaon bisa dengan jelas tahu berapa banyak murid di sekte memujanya. Bahkan, ada satu kesempatan ketika dia hanya tersenyum pada salah satu murid perempuan, dan dia benar-benar pingsan karena kegembiraan. Pada saat ini, Bai Xiaon merasa seolah seluruh dunia berseri-seri padanya dengan persetujuan. Bahkan matahari tampak menyeringai. Bruiser juga menjadi subjek banyak pujian, dan segera pergi untuk memamerkan ke beberapa binatang betina yang dia habiskan bersama. Setengah bulan berlalu sebelum semuanya mulai tenang. Setelah memikirkan segala sesuatu yang terjadi di zona warisan, Bai Xiaon lebih peduli tentang basis kultivasinya. Aku harus menjadi lebih kuat, pikirnya. Dengan itu, ia dengan sedih pergi ke meditasi terpencil untuk menumbuhkan mantra evolusi sekolah Frigid Will dan otot kematiannya. Mantra Will Evolving School Frigid School memang teknik yang sangat mendalam. Sebelumnya, budidaya itu sebagian besar terdiri dari dirinya meraba-raba dalam gelap. Dia bahkan telah dipaksa untuk mengajukan beberapa pertanyaan Frigid Sek sebelum dapat menyelimutinya. Gunakan teknik untuk membentuk Frigid, kemudian gunakan Frigid untuk mengembangkan Will. Menutup matanya, dia melakukan seperti yang dijelaskan oleh Mnemonic, mengambil setetes air sungai Heavenspan yang telah dia serap dan mengubahnya menjadi kekuatan dingin yang sangat dingin. Perlahan-lahan, ki yang dingin mulai menumpuk di sekelilingnya, sampai embun beku muncul di dinding guanya yang abadi. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai semakin dingin. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya, dia membuka matanya. Jauh di lubuk hati, sinar yang dalam bisa terlihat. Pada saat ini, Bai Xiaon yakin bahwa dia telah memahami intisari dari Vantour School Will Evolving Incantation. Pertama bentuk Frigid, lalu berevolusi dari Will. Dingin. Perlahan-lahan dia mengangkat tangan kanannya dan memandangi jari-jarinya, ujung-ujungnya ditutupi dengan es putih. Aku tidak punya ki dingin yang cukup. Menurut uraian dalam Vanchit School Will Evolving Incantation, orang-orang yang memanipulasi ki dingin dibagi menjadi 4 tingkatan. Acolytes Frigid, Adept Frigid, Master Frigid, dan Paragon Frigid. Acolytes Frigid dapat memanggil ki yang dingin dan menggunakannya untuk membekukan objek dalam area kecil. Frigid Adepts dapat membekukan semuanya di area 3.000 meter, dan Frigid Masters dapat membuat tanah dingin seluas 30.000 meter. Selain itu, domain-domain dingin itu juga dapat digunakan untuk membuat proyek siklon. Sedangkan untuk Frigid Paragon, mereka bahkan dapat membekukan sebagian dari sungai Heavenspan. Mata Bai Xiaon bersinar dengan cahaya aneh ketika dia merenungkan bagaimana rasanya membekukan bagian dari sungai Heavenspan. Bahkan membekukan hanya sebagian kecil akan menjadi tindakan kekuatan yang akan membuat semua orang kagum. Saat ini, aku bahkan tidak dihitung sebagai akolite yang dingin. Bai Xiaon menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa ini bukan masalah yang bisa terburu-buru. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah perlahan menyerap air sungai Heavenspan dan menumpuk ki yang dingin. Ki dingin akan membangun di dalam inti emas daonya,
dan begitu 9 lautan spiritual yang membentuk inti sepenuhnya diubah menjadi ki dingin, itu akan menunjukkan bahwa ia berada di puncak tahap inti emas. Aku ingin tahu berapa tahun yang akan dibutuhkan. Dia berpikir, menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak merasa cemas. Lagi pula, saat ini ia memiliki umur panjang lebih dari 1000 tahun untuk diajak bekerja sama. Oleh karena itu, ia fokus pada otot abadinya. Pada titik ini, ia bisa berkembang dari jempol kaki ke jempolnya. Selain kultivasinya, ia juga harus khawatir tentang pil penolak sungai. Meskipun sekarang dia merasa nyaman dengan proses ramuan, dia masih belum bisa menemukan cara untuk memecahkan masalah kekuatan hidup. Meskipun menyerap beberapa ki dan darah roh sejati telah meningkatkan kepercayaan dirinya, setelah beberapa tes, dia menemukan dia masih tidak bisa berhasil. Yang paling penting, dia masih tidak bisa mendapatkan kekuatan hidup yang cukup dari air sungai Heavenspan. Itu pasti ada hubungannya dengan basis kultivasi aku. Aku hanya tidak cukup kuat untuk mengekstraksi kekuatan hidup yang tak terbatas dari sungai Heavenspan. Dia menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, mengkhawatirkan bagian meramu itu tidak layak. Dia perlu mencari cara untuk mendapatkan kekuatan hidup yang dia butuhkan. Saat kereta pemikirannya berkembang, dia melihat ke bawah ke tasnya yang dipegang dan mengingat gagasan yang dia buat sebelum pergi ke zona warisan. Akar dari seluruh masalah adalah dia membutuhkan kekuatan hidup, dan dia sudah lama menentukan di mana dia akan mendapatkannya. Penyu kecil. Kualitas kura-kura kecil yang abadi dan tidak dapat dihancurkan memastikan bahwa ia memiliki banyak kekuatan hidup. Namun, masalahnya adalah bahwa kura-kura kecil itu pasti tidak mau bekerja sama dengan sukarela. Itulah sebabnya Bai Xiaon mulai diam-diam merencanakan cara meramu jenis obat roh tertentu. Dia ingin membuat obat tingkat tinggi yang akan menjatuhkan penyu kecil itu. Meskipun kedengarannya seperti tugas yang cukup sederhana, itu tidak. Dia hanya akan memiliki satu peluang untuk berhasil. Jika dia entah bagaimana menipu kura-kura kecil itu untuk minum obat itu, dan itu berhasil, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika obatnya tidak berhasil, maka dia hanya bisa membayangkan berapa lama kura-kura yang penuh semangat itu akan berusaha untuk membalas dendam. Sakit kepala. Pikirnya, menghela nafas. Setelah beberapa waktu berlalu, ia menggertakkan giginya dan melanjutkan upaya meramu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Syukurlah, ketiga sekte itu seharusnya segera mengunjungi untuk mengirimkan sumber daya yang mereka miliki, yang tentunya akan mencakup sejumlah besar obat-obatan roh legendaris. Setelah beberapa pemikiran, Bai Xiaon memutuskan bahwa dia pasti harus mempelajari beberapa dari mereka. Saat Bai Xiaon melakukan budidaya dan meramu obat-obatan, dunia kultivasi Middle Reaches menjadi lebih cemerlang. Meskipun ketiga sekte telah melakukan semua yang mereka bisa untuk menekan berita tentang apa yang telah terjadi di zona warisan, hampir tidak mungkin untuk menyapu peristiwa penting seperti itu di bawah permadani. Tak lama, semua orang di Middle Reaches telah mendengarnya, dan semua orang benar-benar terguncang. Selanjutnya, ketika semua orang mendengar bahwa tugas itu telah diselesaikan oleh Patriark Junior Bai Xiaon sendiri, dan bahwa tidak hanya dia telah melawan puluhan formasi inti terpilih, tetapi dia juga telah meninggalkan tanda khusus pada mereka semua, itu menyebabkan keributan lengkap. Dan itu sebelum orang-orang mendengar tentang Living Mountain Incantation. Pada saat itu, orang-orang mulai melihat latar belakangnya, dan segera, detail tentang hidupnya mulai menyebar. Dia telah bergabung dengan Spirit Stream Sekte sebagai remaja, dan telah berperang sengit melawan klan Luo Chen di mana dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membela sesama muridnya. Dia mengambil tempat pertama dalam pertempuran terpilih di sekte, dan juga jenius eksentrik ketika datang untuk meramu obat. Kemudian, dia menyusup ke aliran darah sekte, dan menjadi penguasa darah dan leluhur darah mereka. Dia sendiri telah mencegah perang antara sekte stream roh dan sekte aliran darah, dan bahkan meyakinkan kedua sekte untuk bergabung. Kemudian mereka menyerap sekte aliran yang mendalam dan pil. Pada akhirnya, ia menjadi patriark junior sekte penangkal sungai yang baru terbentuk. Salah satu dari banyak hal yang telah dia capai akan mengejutkan, apalagi semuanya. Tidak butuh waktu lama untuk ketenaran Bai Xiaon untuk menyebar ke seluruh dunia kultivasi Middle Reaches. Tentu saja, sekte penangkal sungai mengendalikan informasi yang bocor tentangnya. Mereka tidak memiliki keinginan untuk dunia secara keseluruhan untuk mempelajari sifat aslinya. Itu dirahasiakan. Satu hal yang menyebabkan napas terengah-engah di seluruh jangkauan tengah adalah bahwa semua formasi inti yang dipilih yang telah memasuki zona warisan telah berakhir dengan tanda-tanda kura-kura di tubuh dan wajah mereka. Itu adalah tanda yang sangat aneh, tanda yang akan bersinar terang di malam hari, dan tidak bisa ditutup-tutupi, bahkan dengan pakaian tebal atau perisai magis. Itu adalah masalah yang mengejutkan, dan tidak peduli bagaimana ketiga sekte berusaha untuk menghapus tanda, mereka tidak bisa. Upaya gabungan dari banyak pembudidaya Naschen Soul terbukti tidak berguna, sampai pada titik di mana para patriark dewa sekte terlibat. Yang mengejutkan, bahkan para patriark dewa tidak dapat melakukan apapun tentang tanda itu. Pada akhirnya,
Seluruh dunia kultivasi tertegun oleh masalah ini. Adapun para pembudidaya inti formasi yang telah terpengaruh, masalah itu membuat mereka dipenuhi dengan kesedihan tetapi tidak dapat menangis. Selain itu, mereka sekarang membenci Bai Xiaon lebih dari sebelumnya. Sebagian besar dari mereka pergi ke meditasi terpencil dan menolak untuk keluar ke tempat terbuka. Bagi mereka, dicap dengan tanda kura-kura itu seperti nasib yang lebih buruk daripada kematian. Karena sifat menakutkan dari tanda penyu Bai Xiaon, banyak orang yang ketakutan dan memutuskan untuk tidak pernah memprovokasi dia. Chapter 373. Saat seluruh dunia kultivasi berbicara tentang Bai Xiaon, sesuatu yang lain terjadi. Pengadilan Sungai Dao, Polaritas, dan Starry semuanya menyempatkan diri mengunjungi sekte penangkal sungai. Selama negosiasi, sekte penentang sungai tidak menolak untuk berkompromi dengan Pengadilan Sungai Dao dan Pengadilan Sungai Polaritas. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan di mana kedua pengadilan hanya menyerahkan sebagian dari sumber daya mereka. Karena itu, tidak hanya pengadilan-pengadilan itu untuk memahami sekte penangkal sungai sedikit lebih baik, mereka juga mengembangkan hubungan mereka ke arah yang baik. Lagi pula, tidak pernah ada kebencian di antara mereka, hanya kebencian naluriah terhadap pendatang baru. Setelah semua yang terjadi, keengganan seperti itu jauh berkurang. Namun, ketika datang ke Starry River Chord, sekte penangkal sungai tidak mundur sama sekali. Mereka tahu bahwa mereka harus menampilkan pertunjukan yang baik untuk semua orang memperhatikan situasi. Jika mereka membiarkan Starry River Chord lolos, maka akan sangat mungkin untuk lebih banyak situasi seperti yang terjadi dengan redistribusi sumber daya yang muncul di masa depan. Sekte pembangkang sungai berada di atas angin, dan langit berbintang Dao Segi Polaritas telah menetapkan aturan yang mengatur situasi. Starry River Chord tidak punya pilihan lain selain mematuhi, dan menyerahkan semua sumber dayanya, ditambah Starry Meteorite. Tentu saja, karena itu, kedua sekte datang untuk memandang satu sama lain sebagai musuh. Pengadilan Sungai Dao dan Polaritas sangat senang melihat perkembangan seperti itu. Lagi pula, para leluhur mereka juga rubah tua yang cerdik, dan sangat menyadari bahwa sekte penangkal sungai hanya menyatakan dirinya sebagai sekte yang baru saja tiba yang telah berjuang naik dari reach yang lebih rendah. Tidak hanya mereka tidak takut konflik, mereka juga bersedia bekerja secara damai dengan Pengadilan Sungai Dao dan Polaritas. Tentu, kedua pengadilan itu baik-baik saja dengan pengaturan seperti itu. Ada banyak skema dan plot yang terlibat dengan situasi keseluruhan, dan tidak ada yang menarik bagi Bai Xiaon. Hampir segera setelah sekte menerima semua sumber daya, dia pergi untuk melihat-lihat tanaman obat. Secara umum, tidak ada permintaan tunggal oleh Bai Xiaon yang akan ditolak di sekte penangkal sungai, jadi tak lama kemudian, Bai Xiaon memiliki seluruh koleksi tanaman roh di tangan. Dia menemukan semua tanaman yang dia ingat pernah baca, termasuk beberapa jenis rumput abadi yang hampir punah yang dia yakin akan bekerja dengan baik dalam pengobatan Ko. Selanjutnya, ia langsung menuju meditasi terpencil. Selama proses meramu, dia melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Dia sengaja menyuarakan kata-kata yang sama sekali berbeda dari apa yang sebenarnya dia pikirkan. Itu semua untuk tujuan merobohkan kura-kura kecil. Proses meramu berlangsung selama sebulan. Setelah itu, suara gemuruh memenuhi gua abadi, dan kegembiraan Bai Xiaon, dua pil obat seukuran kuku muncul. Tidak mungkin untuk mengetahui kualitas pil, tetapi aroma-aromanya saja akan menyebabkan semua pori-pori pada tubuh seseorang tiba-tiba terbuka seolah-olah mereka akan menerima pengisian energi yang luar biasa. Siapapun akan berpikir bahwa itu adalah obat tingkat tinggi yang tidak seperti biasanya. Itu karena Bai Xiaon telah menciptakan lapisan permukaan untuk pil yang terbuat dari tanaman obat yang sangat mahal. Berdasarkan kilau dan kemilau pil, jelas itu adalah jenis pil luar biasa yang akan membuat siapapun ngiler dengan keinginan. Tentu saja, hanya pemilihan cermat dari berbagai tanaman roh Bai Xiaon yang menyebabkan warna pil. Apa yang tidak mungkin untuk diketahui dengan melihat pil adalah bahwa di dalam pil itu mengandung obat knockout yang telah dikonsepkan Bai Xiaon hanya setelah upaya yang intens dan berkepanjangan. Setelah melihat obat roh yang dihasilkan, Bai Xiaon tidak bisa menahan napas. Ekspresi berkedip dengan kegembiraan, dia merenungkan bagaimana cara agar kura-kura kecil itu untuk mengkonsumsinya. Hanya memintanya untuk mengkonsumsinya tidak akan berhasil. Lebih jauh, dia perlu mencegah kemungkinan pembalasan dari penyu kecil itu. Setelah beberapa pemikiran, matanya berbinar dan dia bergumam, obat roh ini sangat berharga. Sangat langka di dunia. Berdasarkan aromanya, itu jelas kelezatan yang spektakuler. Aku tidak berpikir aku bisa membawa diri untuk mengkonsumsinya sekarang. Aku hanya bisa memakannya di saat kritis, saat ketika semua rumput abadi yang aku gunakan bisa dianggap layak. Hanya dengan begitu aku bisa makan dua obat roh yang sempurna ini. Terengah-engah, ia dengan hati-hati memasukkan kedua obat roh ke dalam botol kecil, lalu menyegelnya dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Setelah beberapa pemikiran, dia tampaknya masih khawatir tentang mereka, dan dengan cepat mengeluarkannya lagi.
Setelah membuka botol untuk memastikan bahwa pil-pil itu masih ada di sana, ia memasukkan botol itu ke lipatan jubahnya. Kemudian dia pergi berjalan-jalan singkat. Hanya setelah itu ia tampaknya diyakinkan bahwa mereka aman. Setelah menggertakkan giginya, dia menyegel botol itu lagi dan memasukkannya ke dalam tasnya. Selama beberapa hari berikutnya, ia selalu mengeluarkan botol untuk memeriksa jumlah pil di dalamnya. Pada awalnya, dia memeriksa setelah beberapa waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Lalu dia memeriksa setiap 2 jam. Kemudian dia memeriksa setiap beberapa hari. Akhirnya, ia memutuskan untuk berdurasi 4 jam. Setiap 4 jam, dia akan memeriksa pil-pilnya seolah-olah itu adalah harta berharga. Akhirnya, ekspresi kepuasan mendalam muncul di wajahnya. HMMPH, pikirnya. Ah, kura-kura kecil, aku pasti menggeliti keingintahuanmu. Saat waktunya tiba. Hah, itulah yang dia pikirkan setiap kali dia memeriksa pil. 10 hari lagi berlalu. Kemudian, pada sore hari, Bai Xiaon membuka tasnya dan langsung terguncang ke inti. Botol pil hanya memiliki 1 pil di dalamnya. Bai Xiaon dengan cepat menekan kegembiraannya, khawatir penyu kecil itu akan memperhatikan. Menampakkan ekspresi kaget ke wajahnya, dia membuka tasnya dengan memegang. Dan setelah tidak menemukan apa-apa, membuka mata ketiga, yang dia dukung dengan kekuatan penuh dari Heaven Dao Gold Core-nya. Cahaya violet tumpah, menerangi seluruh gua abadi. Akhirnya, setelah lama mencari, dia berhasil menemukan lipatan di sudut tas pegang, di mana dia melihat kura-kura kecil. Alasan tas memegang bisa menampung begitu banyak item adalah karena mereka menciptakan dimensi kecil dan unik. Dimensi seperti itu sering mengandung retakan dan celah yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Meskipun dia telah memeriksa celah khusus ini sebelumnya, dia belum pernah menemukan sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Tapi sekarang, dia kebetulan menemukan kura-kura kecil itu. Kura-kura kecil itu sudah tidak sadarkan diri, kepalanya terkulai ke samping dan anggota tubuhnya menjulur, tidak bergerak. Bai Xiaon terkekeh. Dia tahu bahwa satu-satunya alasan dia bisa menemukan kura-kura adalah karena dia tidak sadar. Kalau bukan karena itu, makhluk kecil yang licik itu masih bisa menghindarinya, Heavenspan Dharma Eye atau tidak. Setelah dengan hati-hati mengeluarkan kura-kura kecil itu dari tasnya, suara gertakan terdengar, dan itu kembali ke keadaan semula. Setelah mengguncangnya, kepala dan anggota tubuhnya mulai menampar cangkangnya, menghasilkan suara ketukan yang khas. Senang, Bai Xiaon melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia mulai membalas dendam, mengguncang kura-kura kecil itu sekuat yang dia bisa. Siapa bilang kamu bisa mengutukku, ya? Siapa bilang kamu bisa membuat buaya besar itu marah, ya? Siapa bilang kamu bisa memancing kodok itu, ya? Kamu membuatku terluka dan bahkan membuat orang mencoba membunuhku. Dia dengan marah mengguncang kura-kura kecil itu, menyebabkan suara ketukan berdering di gua abadi. Tak lama, kura-kura itu mulai mengeluarkan aroma yang Bai Xiaon temukan begitu akrab. Kegembiraan Bai Xiaon langsung tumbuh, dan dia tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali sambil mendesah bagaimana keadaan sebelumnya. Khawatir kura-kura kecil itu akan bangun, dia dengan cepat menghasilkan tungku pil dan melemparkan kura-kura kecil itu ke dalam. Kemudian dia menuangkan air sungai Heavenspan dalam jumlah besar. Menyelesaikan kinya dan menjernihkan pikirannya, dia mulai meramu pil KB yang menentang sungai. Waktu terbatas, dia tidak tahu kapan penyu kecil itu bangun. Khawatir tentang kemungkinan balas dendam, dia membuat ramuan itu lebih cepat dari biasanya. Syukurlah, dia telah meninjau formula untuk pil penolak sungai ratusan atau bahkan ribuan kali, dan benar-benar akrab dengan prosesnya. Begitu tungku pil memanas, ia melakukan gerakan mantra 2 tangan dan mulai bekerja. 3 hari kemudian, seluruh tungku pil menyala merah terang. Kemudian, tungku pil meledak terbuka, dan kura-kura kecil itu terbang dan menjatuhkan diri ke tanah. Pada saat yang sama, pil obat yang hampir transparan muncul, yang tampaknya memiliki beberapa tingkat kecerdasan, karena segera berusaha melarikan diri. Begitu pil obat muncul, langit di atas sekte penangkal sungai mulai redup, dan angin besar menendang. Ekspresi para pembudidaya Nascen Soul berkedip-kedip ketika, dalam waktu yang hampir bersamaan, Tribulation Lightning terbentuk di atas. Sebuah sambaran petir muncul, dan sebelum ada yang bisa melakukan apapun, itu terbanting ke gua abadi Bai Xiaon, menyebabkannya meledak terbuka. Bai Xiaon dengan cepat melemparkan kura-kura kecil itu ke dalam tasnya dan kemudian membuka mata Dharma Heavenspan-nya. Setelah menemukan pil obat semi-transparan, ia segera mulai mengejarnya. Pada titik ini, semua pembudidaya Nascen Soul Sekte yang menantang sungai terbang keluar ke tempat terbuka. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa peristiwa apapun yang memicu Tribulation Lightning bukanlah masalah ringan. Leluhur. Bai Xiaon berteriak cemas. Cepat, siapkan formasi mantra.
Aku mengarang pil penangkal sungai dan masih hidup. Ia berusaha melarikan diri. Sebagai tanggapan, Frigidsek menggigil, dan matanya melebar. Dengan raungan, ia melepaskan basis budidayanya, menyebabkan tekanan kuat untuk mengisi seluruh area. Bahkan monyet tua muncul, menembak arah pil dengan kecepatan yang jauh melampaui Bai Xiaon. Berkat kerjasama beberapa patriark, pil obat yang melarikan diri akhirnya ditangkap oleh monyet tua. Adapun petir Tribulation, pembudidaya Nas Chen Sol menanganinya dengan mudah. Monyet tua itu dengan bersemangat mengangkat pil ke arah hidungnya dan menarik napas. Versi Tribreats, katanya. Itu juga baik-baik saja. Bahkan versi Tribreats akan berguna. Monyet tua itu memberi Bai Xiaon pandangan mendalam yang berisi persetujuan dan rasa terima kasih. Kemudian dia bergerak, menghilang dengan pil obat. Bai Xiaon agak kecewa. Dia telah meramu pil obat itu, hanya untuk diambil oleh orang lain. Tepat ketika dia hendak pergi mencari Patriarch Frigidsek untuk mengeluh, tiba-tiba, tekanan luar biasa membebani dari atas. Ini bukan tekanan dari Tribulation Lightning, dan itu menyebabkan semua yang ada di seluruh area bergetar. Semua pembudidaya sekte penangkal sungai merasa diri mereka gemetar seolah-olah kekuatan surgawi turun. Kemudian, suara bingung menggema ke segala arah. Sungguh lucu. Kunjungan pertama aku ke sekte penangkal sungai, dan aku mengalami pil kesulitan. Chapter 374. Seorang anak laki-laki muncul di atas, mengenakan jubah merah panjang. Saat dia melangkah maju, tekanan yang terasa seperti surgawi mungkin tumbuh lebih kuat. Riak-riak bahkan muncul di permukaan sungai Heavenspan, dan tanaman serta tumbuh-tumbuhan di keempat jajaran gunung dari sekte penangkal sungai membungkuk seolah-olah mereka membungkuk dalam penghormatan. Jika bahkan tanaman dan vegetasi terpengaruh, hampir tidak perlu menyebutkan para pembudidaya. Frigidsek dan patriark lainnya ragu-ragu hanya sesaat. Begitu mereka melihat bocah itu, ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Bahkan di Reski Banyan bergetar. Seorang dewa, kata Frigidsek, gemetar. Dia bertukar pandang dengan Crimson Soul dan Master Godwin. Mereka telah mendengar tentang bocah ini. Di dunia kultivasi timur yang luas, hanya ada satu ahli Deva Realm yang mempertahankan penampilan fisik seorang anak. Dia adalah salah satu dari 5 ahli Realm Dewa Alam dari langit berbintang Dao Sekte, Li Yuanda. Frigidsek, Crimson Soul dan Master Godwin segera menggenggam tangan dalam sambutan resmi dan berkata, "Isalam, Senior Li." Penggarap Nas Chen Soul lainnya terguncang, dan dengan cepat mengikutinya. Bai Xiaon berdiri di samping, dan segera mulai gugup. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dewa, dan dari tekanan seperti surga yang membebani dia, itu membuatnya tampak seperti seluruh dunia sedang dihancurkan. Jantung berdebar kencang, dia bahkan tidak berani menatapnya secara langsung. Dia tidak bisa menahan kagum pada bagaimana bocah ini, meskipun tidak setinggi Bai Xiaon sendiri, sangat luar biasa. Bocah itu memandang Bai Xiaon dengan senyum penuh teka-teki, tetapi tidak mengatakan apa-apa padanya. Lalu dia melambaikan lengan bajunya. Frigidsek, kalian bertiga memimpin jalan ke aula besar kamu. Aku punya pesan penting untuk kamu. Frigidsek, Crimson Soul dan Master Godwin terlihat sangat muram ketika mereka menyuarakan persetujuan mereka dan kemudian dengan hormat memimpin jalan. Penggarap Nas Chen Soul mengikuti dengan ekspresi serius di wajah mereka. Seluruh sekte penangkal sungai jatuh ke dalam keheningan, dan banyak orang mulai merasa gugup, bertanya-tanya mengapa sekte polaritas langit berbintang langit mungkin telah mengirim dewa. Kegugupan Bai Xiaon meningkat. Untuk beberapa alasan, dia mendapat firasat dari cara bocah itu memandangnya bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Setelah kembali ke guanya yang abadi, ia mulai memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh sambaran petir, sering melihat dari balik bahunya ke puncak gunung. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan membuka tasnya untuk memeriksa apakah kura-kura kecil itu masih tidur. Setelah menemukan bahwa dia menempatkannya kembali di tempat dia menemukannya. Dengan cara itu, igumamnya pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia mencurigai sesuatu terjadi setelah dia bangun, aku hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa yang dia bicarakan. Meskipun dia senang dengan dirinya sendiri, bagaimana dia menangani masalah itu. Situasinya, dia tidak bisa tidak merasa gugup tentang kedatangan bocah itu, dan sekali lagi memandang ke arah aula besar. Pada saat itu, Li Yuanda yang seperti bocah lelaki itu duduk di kursi kehormatan di aula besar di Gunung River Defiance. Frigidsek, Crimson Soul dan Master Godwin berdiri dengan hormat ke samping, sementara para pembudidaya Nas Chen Soul lainnya menunggu di luar. Sepertinya aku terhubung oleh takdir ke sekte penangkal sungai Mu, kata bocah itu dengan dingin. Aku adalah orang yang membantai mayoritas pengadilan sungai Sky sebelum kedatanganmu. Frigidsek, Crimson Soul dan Master Godwin terguncang oleh kata-kata itu. Itulah sebabnya aku yang dipilih untuk datang ke sini hari ini, untuk memberitahumu tentang aturan lain di dunia budidaya Midle Capai.
Seringkali, keempat sekte besar yang ada di hilir Starry Sky Dao Polarity Sect harus mengirim murid penting atau dua ke hulu untuk menjadi sandera politik. 1. Aku di sini untuk membawa sandera kamu kembali bersamaku ke sekte polaritas langit berbintang langit. Bocah itu menatap Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin, yang ekspresinya berkedip karena terkejut ketika mereka memandangnya. Sandera. Meskipun ini adalah pertama kalinya Frigid Sect mendengar pengaturan tersebut, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Setelah semua, empat sekte besar dari jangkauan tengah adalah bagian penting dari sekte polaritas langit berbintang, dan pada dasarnya seperti pengikut feodal. Master Godwin mengambil napas dalam-dalam dan berkata, kami pasti akan memilih kandidat sandera kami secepat mungkin. Dia sangat sadar bahwa ketika seorang deva datang dengan permintaan, itu bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, kata bocah itu dengan tenang. Aku sudah membuat keputusan untukmu. Sandera utama adalah Bai Xiaon. Hati ketiga leluhur mulai berdegup kencang. Dengan itu, bocah itu mengirim akal ilahi menyapu seluruh sekte penangkal sungai. Dengan pengecualian lokasi di mana roh yang sebenarnya sedang beristirahat, yang merupakan tempat ia tidak ingin mengganggu, sisa sekte itu seperti buku terbuka baginya, meskipun tampaknya, ia tidak memperhatikan monyet. Ada sesuatu yang istimewa tentang gadis itu. Sebuah cahaya aneh berkedip di mata anak laki-laki itu, dan dia melambaikan tangannya, menyebabkan gambar seorang wanita muda muncul, duduk bersila dalam meditasi. Gadis itu tidak lain adalah Gong Sun Wan Er. Dia akan menjadi sandera lainnya. Silakan dan beritahu mereka, dan juga jelaskan bahwa mereka dapat mengambil tidak lebih dari 5 rekan murid sekte kamu untuk bertindak sebagai pelindung dao mereka. Seluruh kelompok akan datang dengan aku ke sekte polaritas langit berbintang untuk melanjutkan kultivasi mereka. Tiga patriar itu menggerutu dalam hati. Yang benar adalah, mereka tidak terlalu peduli dengan Gong Sun Wan. Meskipun dia memiliki bakat dan potensi laten yang terhormat, yang benar-benar mereka pedulikan adalah Bai Xiaon. Master Godwin ragu sejenak, dan kemudian berkata, Senior. Sebelum Tuan Godwin selesai berbicara, mata bocah itu menjadi dingin dan dia menyela. Berencana menolak. Seketika, Master Godwin berubah sangat dingin, hampir seolah-olah dia dibekukan. Dia bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Frigid Sect dengan cepat menawarkan penjelasan lebih lanjut. Senior, ada sesuatu yang mungkin tidak kamu sadari. Meskipun Bai Xiaon adalah patriarki junior kita, kenyataannya dia sangat nakal, dan jelas bukan calon sandera yang ideal. Senior, aku hanya khawatir dia akan menyebabkan masalah bagi sekte terhormat kamu. Itu benar sekali, Senior, kata Crimson Soul sambil tersenyum. Dia juga menyadari betapa pentingnya Bai Xiaon bagi sekte penangkal sungai. Bai Xiaon bukan hanya nakal, dia suka meramu obat. Kelemahan dari itu adalah bahwa ia selalu menyebabkan masalah besar, menciptakan tulah dan membahayakan semua orang di daerah tersebut. Bahkan ayam atau anjing pun tidak bisa lepas dari kesengsaraannya. Jika dia pergi ke sekte polaritas langit berbintang, aku khawatir dia benar-benar akan menyebabkan bencana besar. Tak satu pun dari hal-hal itu akan menjadi masalah, jawab bocah itu. The Starry Sky Dao polaritas sekte yang megah mengontrol semua jangkauan timur, dan memimpin dunia budidaya atas nama Laut Heavenspan. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak dapat menangani satu pembudidaya formasi inti? Bahkan jika dia lebih nakal daripada dia sekarang, bahkan jika dia menyebabkan bencana yang lebih buruk, apakah kamu benar-benar berpikir dia akan membuat sekte polaritas langit berbintang langit berlutut? Dia suka meramu obat. Nah, di sekte polaritas langit berbintang, kami memiliki tungku pil terbaik, tanaman obat terbaik, dan fasilitas meramu terbaik. Apapun masalah yang ia miliki dengan meramu obat, mereka dapat diselesaikan di sana. Jangan takut. Bai Xiaon mungkin menjadi sandera, tetapi pada saat yang sama, ia akan menjadi murid dari sekte polaritas langit Dao berbintang. Baiklah, masalah sudah diselesaikan, dan tidak akan ada lagi diskusi. Pergi. Dalam 3 hari, aku akan membawa murid-murid kamu kembali ke sekte polaritas langit berbintang langit. Jelas, bocah itu tidak akan berdebat lagi. Melambaikan tangannya, dia mengirimkan cahaya lembut yang membawa Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin keluar dari aula besar, setelah itu pintu terbanting menutup dengan keras. Di luar aula, Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin saling memandang dengan ekspresi muram. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan dalam situasi ini. Master Godwin menghela nafas dan berkata, iya, kami tidak punya banyak waktu. Tidak akan sulit untuk menjelaskan masalah ini kepada gadis itu, tetapi untuk Bai Xiaon. Kakak Frigid Sect, mengapa kamu tidak berbicara dengannya dulu? Kita bisa pergi nanti untuk menawarkan lebih banyak penjelasan. Kita juga perlu memikirkan murid mana yang harus dikirim bersamanya sebagai pelindung Dao.
Tentu saja, Tuan Godwin sangat khawatir tentang semua ini. Bai Xiaon adalah leluhur darah, dan jika kecelakaan terjadi setelah dia pergi, divisi aliran darah akan berada pada kerugian yang serius. Ya, setidaknya dia bisa mengambil pelindung Dao, kan? Kata Crimson Soul melalui gigi terkatup. Meskipun dia hanya bisa mengambil orang-orang dari generasinya, mereka setidaknya akan membantu. Siapapun yang dia ingin pergi bersamanya tidak akan punya pilihan dalam masalah ini. Aku akan menjelaskan semuanya kepada mereka. Frigid Sek menghela nafas. Sambil mengerutkan kening, dia menuju ke gua abadi Bai Xiaon, di mana dia menemukan Bai Xiaon yang gelisah, dan kemudian menjelaskan situasinya kepadanya. Rahang Bai Xiaon terjatuh, dan dia menatap Frigid Sek, pikirannya berputar. Sandera. Di Starry Sky Dao Polarity Sect. Dia telah membaca tentang sandera politik dalam catatan kuno, dan tahu bahwa mereka selalu menderita segala macam nasib tragis dan menyedihkan. Dia terutama khawatir tentang pergi sendirian. Sendirian di sekte aneh sepertinya tidak aman sama sekali. Sekte penangkal sungai itu luar biasa. Dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, banyak murid perempuan menyukainya, dan orang-orang memberikan salam resmi kepadanya kemanapun dia pergi. Pikiran hanya pergi ke langit berbintang Dao Sekte Polaritas menyebabkan visinya menjadi redup. Sambil berteriak, dia bergerak maju dan meraih kaki Frigid Sek. Patriark, aku tidak mau pergi. Dia meratap, aku akan sangat merindukanmu. Ini rumah aku. Jangan memaksaku pergi. Aku baru saja memberikan kontribusi heroik pada sekte ini. Aku Patriarki Junior. Selama bertahun-tahun sekarang, aku selalu siap untuk membela sekte selama masa-masa sulit. Aku menyelamatkan teman-teman murid aku dari klan Luo Chen, aku membuat nama untuk diri aku sendiri di jurang pedang jatuh, aku menyamar di sekte aliran darah. Tapi kontribusi terbesar aku adalah ke sekte penangkal sungai. Patriark, aku tidak mau pergi. Aku tidak tahan berpisah dengan kalian semua. Aku akan merindukan sesama muridku. Tolong, jangan biarkan aku pergi. Minta Shangguan Tianyu pergi. Dia akan menjadi pilihan yang bagus. Dia heroik, percaya diri, dan sangat tampan. Langit dan bumi akan menangis jika dia tidak menjadi sandera. Atau bagaimana dengan Song Kue? Sekte polaritas langit berbintang langit tidak memiliki orang seperti dia, bukan? Jadi kirim dia. Atau bagaimana dengan Bei Han Lai atau Nine Slash? Itu akan menjadi pilihan bagus. Jika tidak, lalu bagaimana dengan Chen Manyao? Kirim dia. Frigid Sek merasakan sakit kepala. Sambil mendesah, dia menatap Bai Xiaon dan dengan lembut berkata, Xiaon, jika aku punya pilihan dalam masalah ini, aku pasti tidak akan membuatmu pergi. Getaran mengalir di Bai Xiaon, dan dia menatap Frigid Sek, sepertinya dia akan menangis. Aku benar-benar harus pergi. Frigid Sek rambut acak-acakan Bai Xiaon. Sebuah tatapan baik muncul di matanya ketika dia berkata, iya, benar. Namun, kamu dapat membawa beberapa pelindung Dao bersamamu. Selain itu, tidak akan lama. Kamu akan kembali ke sini di rumah sebelum kamu menyadarinya. Chapter 375. Bai Xiaon merasa seolah-olah hatinya layu. Menatap lagi pada Frigid Sek untuk memastikan dia tidak mengerjai, dia akhirnya berseru, mengapa kamu membuatku begitu luar biasa? Oh, Tuhan. Aku tidak dapat percaya bahwa bahkan sekte polaritas langit berbintang pun tidak dapat melakukannya tanpa aku. Beberapa saat yang lalu, Frigid Sek merasa sedih, tetapi setelah mendengar kata-kata Bai Xiaon, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain batu kering. Sekarang dia memikirkannya, dalam beberapa hal, mengirim Bai Xiaon ke Starry Sky Dao Polarity Sect bukan pilihan yang buruk. Kamu pergi dalam 3 hari, jika tanya. Ambil medali perintah ini. Ini memberi kamu wewenang untuk memilih pelindung Dao dari generasi kamu saat ini untuk menemani kamu. Dengan itu, ia menyerahkan Bai Xiaon medali perintah dan kemudian berbalik untuk pergi. Sebelum berjalan keluar pintu, dia menambahkan satu pengingat terakhir. Kamu dapat memilih, paling banyak, 5 pelindung Dao. The Starry Sky Dao Polaritas Sekte tidak akan membiarkan lebih dari itu. Bai Xiaon berdiri di tengah-tengah reruntuhan guanya yang abadi, menyaksikan Frigid Sek pergi. Lalu dia merosot, agak linglung. Setelah bergulat dengan pikirannya selama 1 jam, dia menyaksikan matahari terbit dan akhirnya menghela nafas. Ah, terserahlah. Karena Starry Sky Dao Polarity Sect ingin aku datang, maka kurasa aku akan memeriksanya. Meskipun dia masih sedikit tertekan, gagasan untuk dapat memilih sendiri pelindung Dao-nya sendiri adalah pemikiran yang menarik. Aku tidak akan membawa Bruiser bersamaku, igumamnya. The Starry Sky Dao Polaritas Sekte terlalu banyak tempat yang aneh dan berbahaya. Begitu. Pelindung Dao, HM. Siapa yang harus aku pilih?
Aku akan berada di tempat yang aneh, jadi aku pasti membutuhkan seseorang yang pandai menggali informasi. Dengan itu, ia mulai memikirkan semua orang yang ia kenal. Mereka harus cerdas dan pandai melakukan penyelidikan rahasia. Aku membutuhkan seseorang yang dapat mengetahui tentang segala sesuatu di sekte polaritas langit berbintang, dan dengan cepat melakukannya. Aku harus tahu semua rumor. Itu pasti akan membutuhkan jenius murni. Tiba-tiba, dia menampar pahanya, dan matanya mulai bersinar. Suba Ochai. Kembali di sekte stream roh, Suba Ochai selalu mahir membasmi informasi. Dia tahu siapa yang paling cantik di sekte itu, dan bagaimana peringkatnya. Bai Xiaon juga ingat bagaimana, setiap kali Suba Ochai mendapatkan beberapa informasi baru, ia akan mencatatnya di buku catatan kecilnya. Dia lebih suka menulis sesuatu daripada menggunakan slip giok. Hanya seseorang yang sepenuhnya berdedikasi untuk pekerjaannya yang akan melakukan itu. Ya, tidak ada yang akan cocok untuk posisi ini selain Suba Ochai. Terkekeh, Bai Xiaon berpikir tentang seberapa cepat Suba Ochai masuk ke sekte penentang sungai secara keseluruhan, dan bagaimana dia tahu tentang semua gosip dan berita. Bahkan, setiap kali Bai Xiaon ingin tahu apa-apa, dia benar-benar yakin bisa mendapatkan jawaban dari Suba Ochai. Tanpa ragu-ragu lagi, dia melesat ke udara menuju pegunungan divisi stream roh. Saat dia mendekati gua abadi Suba Ochai, dia melihat Suba Ochai berdiri di luar, matanya berkilau seperti permata, dan ekspresinya sangat sedih. Hampir segera, Suba Ochai mulai meratap. Sekte Paman Bai, aku akan sangat merindukanmu. Aku mendengar bahwa kamu akan menjadi sandera di Starry Sky Dao Polarity Sect. Siapa yang tahu kapan kita akan bertemu lagi, Sekte Paman Bai. Kamu jaga dirimu. Wow, kamu mendapat berita secepat itu. Bai Xiaon berkata, terkejut. Dia baru saja diberitahu sendiri, namun entah bagaimana, Suba Ochai sudah tahu. Ya, itu benar, kata Suba Ochai dengan bangga. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di sekte penangkal sungai selain Suba Ochai. Kemanapun aku pergi, aku mencari tahu semua rahasia. Aku punya banyak cara untuk mencari tahu informasi. Ini sebenarnya yang paling dibanggakan oleh Suba Ochai, dan dia tidak bisa mentolerir ketika orang meragukan kemampuannya. Tapi jangan khawatir, Sekte Paman Bai, dia melanjutkan dengan nada serius. Aku akan terus memastikan semua orang tahu tentang semua cerita kamu. Semua anggota baru di sekte akan mendengar segala sesuatu tentang kamu. Dalam hati, dia merasa sangat senang. Peristiwa baru-baru ini di mana hampir semua murid perempuan di sekte menjadi tergila-gila dengan Bai Xiaon telah membuatnya sangat tertekan. Sejauh menyangkut dirinya, dengan Bai Xiaon di sekitarnya, akan sangat sulit untuk mendapatkan pasangan Taoi sendiri. Semua gadis yang dia sukai ternyata dipukul dengan Bai Xiaon, yang membuatnya merasa sangat sedih. Begitu dia mendengar bahwa Bai Xiaon akan berangkat ke sekte polaritas langit berbintang, hatinya membengkak karena kegembiraan. Bai Xiaon sebenarnya sangat senang dengan apa yang baru saja dia dengar. Menempel pundak Suba Ochai dengan erat, ekspresi ketulusan dan kesedihan muncul di wajahnya saat dia berkata, dengar, saudaraku, aku sebenarnya ragu-ragu sebelumnya. Bagaimanapun, Starry Sky Dao Polarity Sect akan menjadi tempat yang asing, dan aku tidak ingin menyeret saudara sekte aku ke dalam situasi ini bersamaku. Tapi setelah apa yang kamu katakan tadi, aku benar-benar mengerti. Hah? Tiba-tiba Suba Ochai menyadari bahwa dia belum mendapatkan semua informasi, dan bahwa sesuatu tentang situasinya jelas tidak aktif. Dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi sebelum dia bisa, Bai Xiaon berkata, ya aku membutuhkan pelindung Dao yang dapat membantu aku mendapatkan informasi di sekte polaritas langit berbintang langit, dan orang itu adalah kamu. Getaran mengalir melalui Suba Ochai, dan matanya melebar. Tiba-tiba, dia mengerti segalanya, dan wajahnya jatuh. Sekte Paman Bai, basis kultivasi aku agak rendah. Bai Xiaon melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Aku membutuhkan seseorang yang bisa mendapatkan informasi, bukan seseorang dengan basis kultivasi yang tinggi. Tapi aku benar-benar canggung. Ah, jangan khawatir tentang itu. Selama kamu bisa membasmi semua rahasia dan mendapatkan semua berita tentang tempat yang kami kunjungi, itu sudah cukup. Selain itu, aku sangat mengenal kepribadian kamu yang berani. Pemberitahuan darah dari tahun lalu membuktikan hal itu. Baiklah, jangan repot-repot berpura-pura menolak. Aku tahu kamu akan sangat merindukan aku jika aku meninggalkan kamu. Oleh karena itu, masalahnya sudah selesai. Bai Xiaon tertawa terbahak-bahak, tetapi kemudian dia memperhatikan bahwa wajah Suba Ochai agak pucat, dan dia tampaknya hampir menolak. Karena itu, Bai Xiaon dengan cepat menarik keluar medali yang diberikan Frigidse kepadanya dan melambaikannya di depan wajah Suba Ochai. Medali Perintah Patriark, kata Suba Ochai sambil terkesiap. Dia benar-benar petir, dan tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Setelah waktu yang lama berlalu,
dia merasa seperti akan menangis. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak bahkan jika dia mau. Tiba-tiba, dia merasa perutnya mual. Bai Xiaon melingkarkan lengannya di bahu Subao Chai dan tenggorokannya berdeham. Sambil terkekeh, dia berkata, jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Ayo, ayo, harta karun. Kamu tahu segalanya tentang sekte, jadi bantu aku menganalisis situasi sedikit. Menurut kamu, murid yang dapat diandalkan mana lagi yang harus aku bawa? Subao Chai tampak hampir menangis. Pikiran pergi ke sekte polaritas langit berbintang yang tidak dikenal adalah hal yang menakutkan. Namun, terlepas dari seberapa besar ia tidak ingin pergi, ia tidak punya pilihan. Berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Bai Xiaon, tampaknya mereka akan bisa menyeret beberapa orang ke dalam situasi bersama mereka, yang membantu Subao Chai fokus. Sambil menggertakkan giginya, dia merenungkan situasi sejenak, dan segera memikirkan Tuan Dewa Diviner. Subao Chai dan Tuan Dewa Diviner telah mengembangkan sedikit dendam antara satu sama lain, dan Tuan Dewa Diviner bahkan telah memberinya tatapan tidak menyenangkan sebelumnya. Keduanya kebetulan menyukai murid wanita yang sama pada satu titik, tetapi pada akhirnya guru Dewa Diviner memenangkannya. Sedihnya, basis kultivasi Subao Chai terlalu rendah, jadi dia terpaksa menerima situasinya. Namun, dia tidak pernah lupa tentang apa yang terjadi. Karena itu, ketika dia menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk menyeret orang lain ke dalam situasi bersamanya, orang pertama yang dia pikirkan adalah guru Dewa Diviner. Katanya, kita akan membutuhkan seseorang yang pandai ramalan dan ramalan. Dia harus memiliki basis budidaya yang tinggi juga. Dengan begitu, ketika bahaya datang, dia bisa melihat detail sebelumnya dan kita bisa mencari cara terbaik untuk melindungi diri kita sendiri. Jika aku akan memilih seseorang, aku pasti akan memilih guru Dewa Diviner dari divisi aliran darah. Kamu benar sekali. Kami pasti membutuhkan seseorang yang dapat melakukan ramalan. Bai Xiaon sepenuhnya yakin. Meraih Subao Chai, dia menuju ke divisi aliran darah untuk menemukan Tuan Dewa Diviner. Yang mengejutkan mereka, ketika mereka sampai di gua abadi Dewa-Dewa Diviner, mereka menemukannya berdiri di luar, tangannya menggenggam di belakang punggungnya, menatap ke langit. Tas-tasnya sudah dikemas dan berbaris di sebelahnya, dan rupanya, dia sudah menunggu mereka. Jadi, akhirnya kamu ada di sini, katanya dengan tenang. Dia tampak benar-benar keren dan terkumpul, hampir seperti berada di dunia yang lebih tinggi. Terlihat agak melankolis, dia menjentikan lengan bajunya dan berkata, aku sudah lama meramalkan bahwa kesusahan akan datang kepada aku. Diputuskan oleh takdir bahwa aku akan meninggalkan sekte selama beberapa tahun, dan bahwa kesengsaraan akan datang selama masa itu. Mempertimbangkan bahwa seseorang dari sekte polaritas langit berbintang datang untuk mengunjungi, jelas kesusahan aku sudah dekat. Dengan itu, dia memandang Bai Xiaon dan Subao Chai, wajahnya benar-benar berbeda. Tidak masalah kemana kamu pergi. Aku akan menemanimu, itu adalah kesusahan aku, dan itu telah ditentukan oleh takdir. Subao Chai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat guru Dewa Diviner, berdiri di sana dengan jubahnya berkibar-kibar tertiup angin, tampak seperti makhluk transenden. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan cukup mengejutkan semua orang. Bai Xiaon memiliki ekspresi sangat tidak percaya di wajahnya ketika dia berkata, aku tidak percaya kamu benar-benar meramalkan bahwa kita akan datang. Tapi kemudian, dia berjalan beberapa lingkaran di sekitar Tuan Dewa Diviner, yang tiba-tiba teringat betapa menakutkannya Bai Xiaon, dan mulai agak gugup. Baiklah, Tuan Snort-Snort, kata Bai Xiaon, jawab aku ini. Bisakah kamu tahu di mana aku akan memukulmu sebentar lagi? Aku, wajah Tuan Dewa Diviner memucat, dan dia langsung mulai mengutuk dalam hatinya. Dia memiliki keyakinan yang lengkap dan total bahwa Bai Xiaon akan melakukan seperti yang dia katakan dan meluncurkan pukulan. Master God Diviner tiba-tiba menyusut, dan bukannya terlihat seperti makhluk transenden, ia kembali ke penampilan normalnya. Bahkan, dia bahkan terlihat agak licik. Sambil tersenyum, dia berkata, aku hanya bercanda denganmu, Patriarch Junior. Sebenarnya, Tuan Godwin datang tadi malam dan menyuruh aku bersiap-siap agar kamu datang, dan aku harus melakukan apapun yang kamu katakan kepada aku. Aku sangat senang dengan prospek menemani kamu, Junior Patriarch, sehingga aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Karena itu, aku memutuskan untuk hanya mengepatas aku dan menunggu kamu. Bai Xiaon tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Dewa-Dewa Diviner. Dari ekspresi di wajahnya, dia jelas tampak sangat senang dengan dirinya sendiri, dan juga menikmati betapa jauh lebih cerdas dia daripada Tuan Dewa Diviner. Adapun guru Dewa Diviner, dia tampaknya berada di ambang menangis. Khawatir Bai Xiaon akan menekan masalah ini, dia dengan cepat menawarkan pengingat. Junior Patriarch, Subao Chai dan aku tidak akan cukup. Kami membutuhkan seseorang bersama kami yang benar-benar hebat dalam pertempuran. Chapter 376.
Itu harus menjadi prajurit yang sangat terampil. I Guru Dewa Diviner berkata dengan sedih, I seorang ahli yang bisa membuat kita aman setiap saat. Kami membutuhkan otot, seseorang dengan basis kultivasi yang luar biasa, dan bahkan yang lebih penting, potensi pertumbuhan yang mengejutkan. Su Baochai menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, dan Bai Xiaon menatapnya dengan tatapan tajam. Sambil menggelengkan kepalanya, Master God Diviner melanjutkan, jangan lupa, kami tidak tahu berapa tahun kita akan berada di sekte polaritas Starry Sky Dao. Karenanya, kami tidak bisa ceroboh dalam memilih kami. Hal terbaik untuk dilakukan adalah memilih seseorang yang kemungkinan akan mencapai formasi inti tak lama setelah tiba. Kamu tidak mungkin lebih benar, kata Bai Xiaon, mata berbinar. Lalu dia tertawa keras. Guru Dewa Diviner dalam hati menghela nafas lega. Kemudian dia berkata, Patriarch Junior, aku punya saran. Mengapa kamu tidak memilih dari Song Kui, Ghost Fang, Nini Slash, atau Bei Hanlai? Menurut kamu, mana yang lebih baik? Setelah beberapa pemikiran, Bai Xiaon bergumam, salah satu dari mereka akan melakukannya, sebenarnya. Tapi Song Kui adalah keponakanku. Pergi ke Starry Sky Dao Polarity Sect sebenarnya akan menjadi peluang yang luar biasa, jadi hal yang paling tepat adalah memberikan kesempatan itu kepadanya. Master God Diviner dan Su Baochai bertukar ekspresi terkejut, tetapi tidak berani mengatakan lebih jauh. Sebagai gantinya, mereka hanya memuji Bai Xiaon karena betapa dia merawat juniornya. Dan itulah bagaimana Song Kui menjadi otot mereka. Tentu saja, tidak satupun dari mereka bertiga yang benar-benar pergi ke Song Kui untuk memberitahunya. Bai Xiaon memanggil seorang murid dari divisi aliran darah dan mengirimnya untuk menyampaikan berita. Aku bisa mengambil 5 orang, dan sekarang aku punya 3. Selanjutnya aku harus memilih seseorang untuk menjadi kepercayaan aku. Tidak perlu banyak pertimbangan baginya untuk memikirkan Big Fatty Zhang. Kakak sulung jelas merupakan pilihan terbaik untuk menjadi orang kepercayaanku. Ditambah lagi, meskipun sekte polaritas langit berbintang akan menjadi hal baru bagi kita semua, ini adalah sekte sumber sungai, yang berarti bahwa kakak tertua mungkin akan bisa mendapatkan kekayaannya sendiri. Dengan itu, memberi perintah kepada Su Baochai dan Guru Dewa Diviner untuk bersiap berangkat dalam 3 hari. Lalu dia berkedip bergerak, menjadi seberkas cahaya terang yang melesat ke kejauhan. Setelah dia pergi, Su Baochai dan Tuan Dewa Diviner bertukar senyum pahit saat mereka memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan bagi mereka. Ketika Bai Xiaon tiba di Gua Abadi Big Fatty Zhang, dia berada di tengah-tengah melakukan beberapa peningkatan roh. Bai Xiaon menunggu di luar sebentar, senyum di wajahnya, sampai Big Fatty Zhang akhirnya membuka pintu. Setelah melihat bahwa itu adalah Bai Xiaon, dia tertawa terbahak-bahak, lalu bergegas dengan bangga dengan pedang terbang di tangan. Apa yang kamu pikirkan? Peningkatan roh 3 kali lipat. Bai Xiaon menatap pedang itu dengan heran. Rupanya, Big Fatty Zhang telah menjadi sangat terampil dalam peningkatan roh. Dia segera memberikan pujian, yang Big Fatty Zhang siap sedia. Jadi, mengapa kamu datang? Kata Big Fatty Zhang. Selama aku bisa membantu, aku akan melakukannya tanpa sedikit pun kerutan. Bai Xiaon ragu-ragu sejenak. Meskipun memang benar bahwa Big Fatty Zhang mungkin bisa mendapatkan keberuntungan di sekte polaritas langit berbintang, dia mungkin akan jauh lebih aman jika dia tetap tinggal di sekte penangkal sungai. Setelah merenungkan masalah ini secara singkat, dia menggambarkan situasinya dan kemudian meninggalkan Big Fatty Zhang membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Hampir segera setelah dia mendengar apa yang terjadi, mata Big Fatty Zhang mulai bersinar. Menjangkau, dia meraih lengan Bai Xiaon. Aku akan pergi. Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan. The Starry Sky Dao Polaritas Sekte. Itu sekte sumber sungai, kan? Tuanku mengatakan bahwa langit berbintang Dao Sek Polaritas adalah satu-satunya tempat di dunia budidaya timur di mana mereka melakukan peningkatan semangat 15 kali lipat. Mereka bahkan memiliki teknik warisan untuk peningkatan semangat. Nin Fatty, kamu pasti harus membawaku. Bai Xiaon menghela nafas lega. Kemudian dia mengobrol sedikit dengan Big Fatty Zhang untuk memastikan dia benar-benar bertekad untuk datang, sebelum akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, kakak sulung. Temui aku dalam 3 hari di aula besar di Mount River Defiance. Setelah meninggalkan Big Fatty Zhang, Bai Xiaon kembali ke gua abadi yang hancur di Mount River Defiance. Di sana, dia duduk bersila dan merenungkan siapa yang akan dipilih sebagai pelindung Dao terakhirnya. Xiao Mei dan Song Junwan, sakit kepala. Aku hanya memiliki 1 tempat tersisa, dan ada 2 dari mereka. Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang harus aku bawa? Sebenarnya, kebenarannya adalah bahkan jika dia bisa membawa keduanya, dia akan melakukan segala yang mungkin untuk mencegah hal itu terjadi. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan jumlah tempat yang tersisa.
Setelah berpikir panjang, dia tidak dapat menemukan ide bagus. Karena itu, ia memutuskan untuk berhenti memikirkannya sejenak. Menutup matanya, dia menyelinap ke meditasi untuk menenangkan dirinya dan merenungkan apa keuntungan yang mungkin dia capai di sekte polaritas langit Dao. Jauh di malam hari, dia membuka matanya, melihat sekeliling, dan menghela nafas. Aku akan sangat merindukan tempat ini, pikirnya, menggelengkan kepalanya. Dia masih belum memutuskan siapa yang akan memilih untuk mengisi slot Dao Protektor terakhir. Pada titik itulah ekspresinya berkedip, dan dia mendongak, ekspresi muram dan bahkan mengintimidasi di wajahnya. Beberapa saat kemudian, udara ke arah di mana dia terlihat mulai beriak dan mendistorsi, dan seorang wanita yang ramping dan anggun muncul. Benar-benar mengabaikan ekspresi menakutkannya, dia melangkah maju untuk berdiri tepat di depannya. Aroma harum menemani wanita muda ini, yang tidak lain adalah Chen Manyao. Dia mengenakan pakaian hitam pas yang hanya berfungsi untuk menonjolkan kecantikan alaminya. Ketika dia berdiri di sana di bawah sinar bulan yang berkilauan, dia tampak benar-benar dan sangat menarik. Itu terutama benar ketika rambutnya yang panjang dan mewah bergoyang tertiup angin. Terlebih lagi, ada sesuatu yang menawan dan menggetarkan jiwa di matanya yang membuatnya sangat menarik. Apa yang kamu lihat padaku dengan kejam? Tanyanya dengan suara yang begitu lembut dan lemah sehingga akan membuat siapapun yang mendengarnya semakin tertarik padanya, dan akan membuat sebagian besar pria kesulitan untuk menahan keinginan untuk melemparkannya ke tanah dan menghancurkannya. Bai Xiaon menatapnya dengan cemberut. Dia tahu bahwa kepemimpinan sekte telah mencapai kesepakatan dengan kelompok apapun yang mendukungnya, yang merupakan satu-satunya alasan mengapa dia diizinkan untuk tinggal di sekte penangkal sungai. Namun, dia masih merasa benar-benar waspada terhadapnya. Apa yang kamu inginkan? Ditanyanya dengan tenang. Oh, tidak apa-apa. Apa? Aku tidak bisa hanya datang untuk melihat kamu. Di suatu tempat di matanya bisa terlihat jejak kepahitan, seperti dendam. Ketika dia melihat Bai Xiaon, dia menyadari bahwa dia sedang memandangnya dari atas ke bawah, menyebabkan percikan kesombongan menyendiri di hatinya. Tepat ketika dia akan terus berbicara, dia tiba-tiba menyadari dia tidak bisa menggerakkan otot, dan bahwa mata ketiga muncul di dahi Bai Xiaon. Mata ungu itu tampaknya memiliki kekuatan aneh, kekuatan yang membuat Chen Manyao tidak bisa bergerak. Beberapa saat kemudian, tangan kanannya mulai bergerak, benar-benar di luar kendali dirinya. Perlahan-lahan naik ke salah satu kancing di pakaiannya, dan membuka kancingnya, mengungkapkan beberapa tubuhnya yang montok yang sebelumnya telah disembunyikan di bawah kain ketat. Setelah tombol pertama dihapus, mata ketiga Bai Xiaon ditutup, dan tubuh Chen Manyao kembali ke kendalinya sendiri. Dia terengah-engah, dan dahinya bermanik-manik dengan keringat dingin. Tanpa memikirkannya, dia mundur beberapa langkah, wajahnya berkedip di antara merah amarah dan hijau penghinaan. Kamu datang ke sini karena suatu alasan, Bai Xiaon berkata dengan muram, dan aku bukan tipe orang yang akan berpura-pura tidak melakukannya. Aku akan bertanya lagi, apa yang kamu inginkan? Dia sebenarnya mencoba meniru cara Song Kui berbicara kepada orang-orang, dan dia melakukannya lebih dari sempurna. Chen Manyao menarik napas untuk menenangkan hatinya. Tidak berani melakukan sesuatu dengan terburu-buru, dia mundur lagi, lalu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Junior Patriarch, aku sangat berharap kamu akan setuju untuk membiarkan aku mengambil tempat terakhir. Tidak mungkin, kata Bai Xiaon segera. Sekarang, keluar dari sini. Junior Patriarch, tolong dengarkan aku. Dengan aku di sisi kamu, kamu akan dapat berkomunikasi dengan Wildlands kapan saja kamu inginkan, dan ditambah lagi, aku dapat mengetahui segala macam informasi untuk kamu. Selain itu, Starry Sky Dao Polarity Sect memiliki kapal perang yang dapat membawa kamu ke Wildlands. Rumah aku. Jika kamu setuju, aku bersedia berbagi beberapa rahasia Wildlands dengan kamu. Hal lain yang tidak bisa kamu lupakan adalah bahwa aku tahu banyak tentang sekte polaritas langit berbintang langit, dan aku bahkan bisa, pada titik ini, sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, Bai Xiaon melambaikan lengan bajunya, menyebabkan angin membungkus dia dalam persiapan untuk mengusirnya. Bai Xiaon, katanya, ada petunjuk tentang Dueling Fei di Starry Sky Dao Polarity Sect. Bawa aku dengan kamu dan aku dapat membantu kamu menemukan mereka. Hanya aku yang bisa melakukan itu, karena aku seorang Wildlander. Agen di Starry Sky Dao Polarity Sect mengenal aku, tetapi mereka tidak mengenal kamu. Aku bahkan akan bersumpah untuk membantu melacak petunjuk itu. Saat dia berbicara, angin di sekitarnya melambat menjadi merangkak, tetapi ketika dia selesai berbicara, itu mengangkat lagi dan membawanya keluar dari Mount River Defiance. Bahkan saat kegelisahannya meningkat menjadi crescendo, suara dingin Bai Xiaon bergema di telinganya. Temui aku dalam 2 hari di aula besar di Mount River Defiance.
Setelah mengirim Chen Manyao pergi, Bai Xiaon duduk diam di tepi reruntuhan gua abadi, menatap ke langit yang berbintang. Jika Chen Manyao tidak mengucapkan satu nama itu, dia tidak akan pernah mempertimbangkan untuk membawanya. Namun, nama itu membuatnya gelisah. Sampai sekarang, bahkan dia tidak yakin persis bagaimana perasaannya tentang Du Lingfei. Hampir seolah-olah tidak ada yang nyata tentang dirinya kecuali apa yang terjadi di pegunungan itu. Mungkin yang aku inginkan adalah jawaban, gumamnya, dan kebenaran. Saat dia duduk di sana di bawah sinar bulan, matanya berkedip-kedip dengan kenangan. Chapter 377. Waktu berlalu. Segera, bulan terbit lagi, dan sekarang, hanya ada satu hari tersisa. Bai Xiaon telah mengisi semua 5 tempat untuk pelindung daunnya, dan tidak bisa berhenti memikirkan manfaat dan kekurangan pergi ke sekte polaritas langit Dao Starry yang tidak dikenal. Pada hari terakhir, ia pergi mengunjungi Song Junwan dan Hou Xiaomei untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, yang membuatnya merasa sangat sedih. Akhirnya, dia duduk bersila untuk melewati malam terakhir. Itu sekitar jam ketiga ketika Frigid Sek muncul di sebelahnya, tanpa kata atau suara untuk menyatakan kedatangannya. Dia menatap Bai Xiaon, melihat kesedihan di wajahnya, dan menghela nafas. Bai Xiaon membuka matanya, menatapnya, lalu membuang muka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiaon, kata Frigid Sek dengan suara kunonya, kamu akan pergi besok. Ada beberapa hal yang perlu aku jelaskan kepada kamu. Master Godwin, Crimson Soul dan aku telah mengambil keputusan penting. Menghadapi kenyataan bahwa Bai Xiaon mengabaikannya, dia tersenyum dan duduk di sebelahnya. Aku tahu bahwa tujuan kamu dalam berlatih kultivasi adalah hidup selamanya. Masalahnya, kita semua ingin hidup selamanya. Itulah salah satu alasan mengapa kita semua bekerja keras dalam berkultivasi. Sayangnya, di jalan yang mengarah ke kehidupan selamanya, ada hal-hal lain yang muncul, hal-hal yang kadang-kadang bahkan lebih penting daripada tujuan akhir kita. Saat ini, kamu mungkin tidak mengerti apa yang aku bicarakan, tetapi pada saat kamu mencapai usia aku pikir kamu akan tahu. Alasan mengapa kami para pembudidaya dapat meningkatkan umur panjang kami adalah karena basis budidaya kami. Dengan yayasan pendirian, kamu mendapatkan 100 tahun kehidupan tambahan. Dengan formasi inti, 500. Dan tahukah kamu bahwa para pembudidaya Naschen Soul menerima peningkatan minimal 1000 tahun? Lakukan perhitungan sendiri. Jika kamu mencapai Naschen Soul, berapa lama kamu bisa hidup? Frigid Sek menatap Bai Xiaon dengan penuh harap. Bai Xiaon telah berencana untuk mengabaikan Frigid Sek tidak peduli apa yang dia katakan. Terlepas dari seberapa besar ia memahami keputusan yang dibuat oleh sekte, itu tidak menghentikannya dari perasaan tertekan tentang situasi tersebut. Namun, untuk mendengar Frigid Sek mengangkat topik ini, topik yang menjadi fokus hidupnya, dan di mana semua harapannya berada, memastikan bahwa ia tidak dapat menahan diri dari melakukan perhitungan. Sangat sederhana. Setelah menyadari bahwa setelah mencapai Naschen Soul, ia akan dapat hidup selama 2000 tahun, mata Bai Xiaon bersinar, dan jantungnya mulai berdetak. 2000 tahun? Gumamnya, menjilat bibirnya. Dia mungkin bisa menolak untuk berpikir tentang tahap Naschen Soul jika dia tidak menghitung angka pasti yang terlibat. Tapi sekarang, dia hampir tidak bisa menahan diri dari terengah-engah, dan keinginannya untuk mencapai Naschen Soul bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan lagi, itu minimum. Jika kamu menggunakan teknik dan metode khusus, atau obat-obatan roh tertentu, kamu dapat meningkatkan umur kamu beberapa kali lipat. Tentu saja, orang yang melakukan itu harus membayar mahal. Meskipun basis budidaya mereka tidak terbatas dengan cara apapun, mereka pada akhirnya akan mati, tidak peduli apa yang terjadi. Orang seperti itu hidup lama, tetapi tidak selamanya. Aku dalam situasi seperti itu. Frigid Sek menghela nafas dan menatap Bai Xiaon. Bai Xiaon balas menatapnya. Apakah banyak orang melakukan itu? Iya nih. Tetapi jangan lupa bahwa jalur yang dilalui para pembudidaya adalah jalur yang panjang dan berliku. Dari ki kondensasi ke pendirian yayasan, dari pendirian yayasan ke formasi inti, dari formasi inti ke Naschen Soul. Banyak orang dikeluarkan dari jalan sebelum mereka bisa jauh. Dari 100 pembudidaya ki kondensasi, satu akan beruntung untuk mencapai yayasan pendirian. Tentu saja, itu masih menyisakan kita dengan banyak pembudidaya yayasan, tetapi dari setiap 100, orang bisa mencapai formasi inti, jika mereka beruntung. Ketika datang ke Naschen Soul, ya, bahkan jika kamu menghitung semua orang yang telah meninggal, divisi stream roh bahkan belum menghasilkan 10 dari mereka, bahkan akan kembali bertahun-tahun.
Mengingat bahwa, menurut kamu mencapai Naschen Soul itu sulit. Frigid Sek menghela nafas lagi sebelum melanjutkan. Ini pasti sulit. Prosesnya sangat menantang, untuk sedikitnya. Entah kamu berhasil dan menjadi Master Taoist jiwa baru lahir, atau kamu gagal dan mati. Tentu saja, sekte di Middle Reaches memiliki tingkat kesuksesan yang jauh lebih tinggi di antara para pembudidaya yang mencoba untuk melangkah ke tahap Naschen Soul. Namun, itu tidak mengubah tingkat kesulitan bagi orang-orang yang terlibat. Bai Xiaon tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Naschen Soul adalah tahap yang sulit untuk dicapai, dan bahwa bahkan dengan Heaven Dao Gold Core-nya, dia hanya akan memiliki peluang keberhasilan yang sedikit lebih tinggi. Xiaon, meskipun menjadi sandera di sekte polaritas langit berbintang langit berarti kehilangan sedikit kebebasan dan kemandirian, kenyataannya adalah kamu memiliki peluang yang sangat langka. Testari Sky Dao Polaritas Sekte adalah sekte sumber sungai, bertanggung jawab untuk mengawasi semua sungai Heavenspan Timur. Energi spiritual di sana sangat kuat, jauh melampaui energi jangkauan tengah. Mereka memiliki segala macam teknik unik dan kemampuan ilahi, ditambah banyak jenis obat semangat yang fantastis. Setelah kamu sampai di sana, kamu dapat mengambil keuntungan dari semua kekuatan yang tersedia di sekte polaritas langit berbintang Starry Sky untuk meningkatkan peluang kamu mencapai tahap Naschen Soul. Frigid Sek perlahan mengangkat suaranya, menyebabkannya menggedor telinga Bai Xiaon. Bai Xiaon bisa mendengar ketulusan dalam suara Frigid Sek, dan bisa mengatakan bahwa dia tidak jujur dengan cara apapun. Memang benar bahwa dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai Naschen Soul di Starry Sky Dao Polarity Sect. Itu, bersama dengan Heaven Dao Gold Core-nya, tidak akan memberinya peluang 100% untuk sukses. Namun, dia akan memiliki peluang 70% yang menakjubkan. Memikirkan masalah seperti itu, pergi ke Starry Sky Dao Polarity Sect bukan hal yang buruk sama sekali. Sebenarnya, itu adalah keberuntungan yang luar biasa ketika datang ke kultivasinya. Banyak perasaan negatif Bai Xiaon sudah hilang, dan matanya mulai bersinar terang. Jika kamu menjadi Naschen Soul digarap di sekte polaritas langit berbintang, kamu bahkan dapat bergabung dengan parlemen tetua mereka, dan akan mendapatkan tingkat kekuatan dan pengaruh yang relatif tinggi. Pada saat itu, bahkan menjadi sandera tidak masalah, dan tidak akan menjadi penghalang bagi kamu dengan cara apapun. Bahkan, status sandera kamu akan menjadi semacam tameng bagi kamu sebagai anggota parlemen dari para tetua. Lebih jauh lagi, jika kamu menjadi Naschen Soul penggarap di sana, itu akan sangat bermanfaat bagi sekte penangkal sungai. Setelah semua analisis yang diberikan oleh Frigid Sek, Bai Xiaon tidak bisa menahan napas panjang. Patriark, katanya pelan, aku pikir itu sangat sia-sia bagi kamu untuk menjadi seorang kultivator. Kamu harus pergi dan menjadi diplomat. Frigid Sek tertawa terbahak-bahak sebelum mengacak-acak rambut Bai Xiaon. Aku belum selesai. Berhentilah menyela. Kemudian, ekspresinya berubah serius. Xiaon, seperti yayasan pembentukan dan formasi inti, ada 3 cara untuk memasuki tahap Naschen Soul. Yang pertama adalah yang paling sederhana, namun yang paling berbahaya karena tingkat kegagalan yang tinggi. Meskipun kamu dapat melakukan upaya beberapa kali dengan cara ini, setiap kegagalan menyebabkan hilangnya umur panjang. Metode itu adalah menggunakan Naschen Soul Pills. Bai Xiaon mendengarkan dengan sangat cermat. Tidak ada informasi dalam catatan sekte tentang tahap Naschen Soul, jadi ini adalah pertama kalinya dia mendengar penjelasan seperti itu. Frigid Sek menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan, metode itu mengarah ke Naschen Soul tingkat rendah, dengan kemungkinan kecil untuk menjadi dewa. Ini juga merupakan metode yang paling umum digunakan. Metode kedua adalah dengan menggunakan 5 elemen jiwa Heaven Beast. Yang disebut Soul Beast Soul adalah jiwa dari binatang dewa Deva yang mati. Semua jiwa seperti itu memiliki kekuatan 5 elemen, dan setiap kultivator yang masuk ke jiwa baru lahir dengan satu tidak hanya akan sangat kuat, mereka juga akan memiliki peluang bagus untuk menjadi dewa. Bai Xiaon terguncang, dan segera mengucapkan kata-kata 5 elemen Soul Beast Soul ke memori. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa adalah mungkin untuk mencapai tahap jiwa yang baru lahir dengan jiwa binatang tingkat dewa. Lalu ada metode ketiga. Frigid Sek berhenti sejenak, matanya bersinar cerah dengan penghormatan dan kegilaan. Ekspresi semacam ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di wajahnya. Bai Xiaon langsung mulai menjadi lebih gugup. Metode terakhir ini adalah legenda. Faktanya, di alam Heavenspan, hanya satu orang yang pernah melakukannya. Persyaratannya sangat ketat. Metode itu adalah dengan menggunakan 5 elemen jiwa dewa. Jiwa dewa adalah jiwa dari penggarap alam dewa yang mati.
Salah satu sifat unik dari jiwa dewa adalah bahwa masing-masing mengandung kekuatan salah satu dari 5 elemen, baik logam, kayu, air, api, atau bumi. Untuk mencapai tahap Naschen Soul menggunakan metode ini membutuhkan 5 jiwa dewa yang berbeda. Siapapun yang berhasil, menjadi benar-benar tak terkalahkan dalam tahap Naschen Soul. Bai Xiaon tersentak. 5 jiwa dewa. Baginya, rasanya hampir tak terbayangkan. Para deva sudah mulai langka, bahkan di Midle Capai, saat ini hanya ada 3 dari mereka. Jika kamu menambahkan di sekte polaritas Starry Sky Dao, bahkan tidak akan ada 10. Mempertimbangkan semua itu, menggunakan metode 5 unsur jiwa deva tampaknya hampir mustahil. Frigidsek menghela nafas. Dari zaman kuno sampai sekarang, jumlah dewa yang telah ada sangat terbatas, dan jiwa dari siapapun yang mati adalah barang langka dan berharga. Karena itu, kamu dapat melihat mengapa menggunakan metode 5 elemen Deva Souls untuk masuk ke Naschen Soul sangat sulit dibayangkan, dan dengan demikian, hal-hal legenda. Bai Xiaon menarik napas dalam-dalam, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Patriark, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa seseorang pernah berhasil sekali? Siapa orang itu? Frigidsek tidak merespon sesaat. Melihat ke langit, dia berkata, Surgawi. Surgawi. Bai Xiaon terkejut. Dia adalah pembudidaya paling kuat di alam Heavenspan, dan juga orang yang memerintah atas 4 sekte sumber sungai yang besar. Dia tinggal di pulau di tengah laut Heavenspan. Surgawi. Orang biasa seperti kita bahkan tidak bisa menyebut namanya. Jika kamu melakukannya, dia akan merasakannya, dan tidak ada yang mau melakukan itu. Itulah sebabnya orang memanggilnya Surgawi. Frigidsek menghela nafas lagi. Menurut legenda, dia mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao Gold Core, dan menggunakan metode 5 elemen jiwa dewa untuk mencapai Naschen Soul. Sepanjang waktu, dia berjalan di jalur surgawi 1. Kamu telah melakukan kontak dengan Wildlands, jadi kamu mungkin bisa membayangkan jenis posisi yang ditempati surgawi. Chapter 378. Bai Xiaon terhuyung-huyung ketika dia berpikir kembali ke Wildlander tua yang dia ajak bicara melalui Chen Manyao. Hal-hal yang dikatakan lelaki tua itu sesuai dengan apa yang telah dia pelajari barusan, dan tiba-tiba, dia mengerti. Jika 4 cabang utama sungai Heavenspan dan sekte yang tumbuh di dekat mereka adalah pemerintahan feodal, maka surgawi ini adalah kaisar. Bai Xiaon duduk diam di sana dengan Frigidsek untuk waktu yang lama. Akhirnya, Frigidsek bangkit berdiri dan mengulurkan tangan kanannya, yang di dalamnya adalah kacang kenari biru hijau. Rupanya, walnut dibuat dari batu giok, dan di dalamnya ada jiwa yang tertidur. Itu sama sekali tidak memunculkan fluktuasi jiwa, dan bahkan memeriksanya dengan akal ilahi tidak mengungkapkan fluktuasi sekecil apapun. Bai Xiaon menatapnya dengan kosong sesaat. Apakah itu? Frigidsek menatap kenari itu, lalu ke Bai Xiaon, ekspresinya hidup dengan antisipasi. Xiaon, layanan kamu ke sekte penangkal sungai telah melampaui tugas. Fakta bahwa kamu adalah anggota sekte penangkal sungai adalah berkat sejati. Sayangnya, kami terlalu kecil dan lemah sekarang, dan tidak dapat memberi kamu banyak bantuan. Namun, setelah membahas masalah dengan rekan-rekan Taois dari divisi lain, kami semua sepakat bahwa pantas untuk mengambil ini, jiwa dewa, dan memberikannya kepada kamu. Suara Frigidsek bergema seperti guntur di telinga Bai Xiaon, menyebabkan pikiran dan hati bergetar. Jiwa dewa. Mata Bai Xiaon melebar. Jika dia tidak baru saja mendengar penjelasan Frigidsek tentang kelangkaan 5 elemen jiwa deva, dia tidak akan menganggap item ini bernilai tinggi. Tapi sekarang dia mengerti segalanya, hatinya dipenuhi gelombang kejut. Tidak akan menjadi dugaan liar untuk berasumsi bahwa jiwa dewa ini adalah satu-satunya di seluruh sekte penangkal sungai. Bahkan, mungkin tidak ada yang kedua di semua dunia budidaya Timur Capai Tengah. Lagi pula, jiwa deva adalah barang yang biasanya tidak dimiliki oleh sekte-sekte Middle Reaches. Itu hanya karena divisi Stream Roh dulu sekolah Frigid yang memilikinya. Ini. Untuk pertama kalinya, Bai Xiaon tidak menjangkau untuk mengambil harta yang ditawarkan padanya. Itu sangat berharga sehingga dia bahkan tidak berani menyentuhnya. Bagaimanapun juga, kami akan memberikan ini padamu, kata Frigidsek sambil tersenyum. Kami baru menyerahkannya sedikit lebih awal. Jangan merasakan tekanan apapun. Setelah semua, mencapai tahap Naschen Soul melalui 5 elemen jiwa deva adalah sesuatu yang legendaris, untuk sedikitnya. Pikirkan jiwa dewa jenis kayu ini sebagai arah untuk diikuti.
Jika kamu tidak dapat mengumpulkan jiwa dewa lain, maka mungkin kamu dapat menemukan seseorang di sekte polaritas langit berbintang langit yang akan menukar kamu 5 elemen jiwa surgawi untuknya. Eight Herway, kita sudah sejak lama mulai berpikir tentang bagaimana membuat jalanmu ke tahap Naschen Soul sejelas mungkin. Bai Xiaon gemetar, dan bahkan kesulitan bernapas. Dia menatap Frigid Sek untuk waktu yang lama, lalu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak, Patriark. Sangat baik. Aku sudah mengatakan semua yang perlu aku katakan, dan hampir fajar. Aku akan menunggumu di aula besar di Gunung River Deviance bersama para patriark lainnya. Menepuk bahu Bai Xiaon dengan semangat, dia berbalik untuk pergi. Untuk beberapa alasan, dia tampak sangat tua di bawah sinar bulan pucat. Bai Xiaon dengan hati-hati menempatkan jiwa dewa ke dalam tasnya. Pikirannya saat ini dalam kekacauan, bukan saja dia merasa sangat ragu meninggalkan sekte itu, dia juga sangat tersentuh. Segera, fajar tiba, dan ketika sinar pertama menembus awan dan menerangi sekte penangkal sungai, mereka mengungkapkan pemandangan pegunungan yang subur dan sungai yang mengalir. Semuanya damai dan sunyi, dengan energi spiritual yang memenuhi seluruh area. Sekte penangkal sungai benar-benar tampak seperti surga celestial. Pandangan tekad bisa dilihat di mata Bai Xiaon saat ia meluruskan pakaiannya dan menuju ke puncak gunung. Pada saat yang sama, Suba Ochai dan Tuan Dewa Diviner mengumpulkan barang-barang mereka, mengerahkan keberanian mereka, dan menuju ke arah yang sama. Zhang Fati besar sangat bersemangat saat dia terbang ke udara, dan untuk Chen Manyao, dia menembak melalui udara fajar dalam seberkas cahaya berwarna-warni. Di suatu tempat di divisi aliran darah, sebuah gua abadi dibuka, dan Song Kue berjalan keluar. Wajahnya pucat, tinjunya mengepal, giginya terkatup. Sial baginya, dia tidak punya pilihan dalam masalah ini, jadi dia terbang ke udara dan menuju Gunung River Deviance. Selain mereka, pembudidaya lain dari sekte penangkal sungai mulai melangkah keluar dari gua abadi mereka. Berita telah menyebar selama beberapa hari terakhir, dan banyak orang tahu tentang masalah Sandra. Bahkan, jika sekte itu tidak secara khusus melarang orang mengunjungi Bai Xiaon untuk menyampaikan bela sungkawa dan mengucapkan selamat tinggal padanya, ia hampir tidak akan beristirahat. Pada saat ini, semua pembudidaya di seluruh sekte telah muncul. Selama 3 hari terakhir, mereka dilarang mengganggu Bai Xiaon, tapi sekarang, mereka hanya harus menemuinya. Song Junwan dan Hou Xiaomei berada di kerumunan, keduanya tampak sangat sedih ketika mereka terbang menuju Mount River Deviance. Ketika Bai Xiaon tiba di aula besar, dia melihat Frigid Sek dan pembudidaya Naschen Soul lainnya di sana menunggunya. Dia juga melihat bahwa dia bukan murid pertama yang tiba. Gong Sun Wan datang sedikit lebih awal, dan ketika dia melihat Bai Xiaon, dia sedikit tersenyum. Bai Xiaon telah diberitahu sebelumnya bahwa Gong Sun Wan juga menjadi sandera. Untuk beberapa alasan, dia selalu menemukan ada sesuatu yang aneh tentangnya, meskipun dia tidak yakin apa. Ketika dia menatapnya, dia memaksakan senyum ke wajahnya dan berjalan untuk berdiri di sampingnya. Anehnya, dia tidak memiliki pelindung dao. Terkejut dengan itu, ia bertanya, di mana pelindung dao kamu? Aku tidak butuh, jawabnya sambil tersenyum. Bai Xiaon mengerja beberapa kali, dan hendak menanyakan lebih lanjut ketika Tuan Dewa Diviner dan Su Baochai tiba, diikuti oleh Fatih Zhang dan Chen Manyao. Yang terakhir adalah Song Kue yang berwajah pucat, yang mengenakan ekspresi sangat suram. Setelah tiba, dia mendengus sedikit dan kemudian berdiri di sebelah Tuan Dewa Diviner, tampak agak kesal. Penanam berkumpul di luar gunung untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Xiaon. Bai Xiaon bisa melihat Song Junwan dan Hou Xiaomei di tengah orang banyak, serta Hou Yunfei, Ter Fatih Hei, dan banyak wajah akrab lainnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa menutupi ekspresi suram di wajah mereka. Tiba-tiba, Bai Xiaon menyadari bahwa hidupnya benar-benar pahit kadang-kadang. Dia sepertinya selalu mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang. Itu seperti ini kembali ketika dia meninggalkan desa, dan kembali ketika dia meninggalkan sekte Stream Roh. Sekarang di sini dia berada di sekte penangkal sungai, dan itu adalah hal yang sama. Tepat ketika dia merenungkan apakah akan membuat pidato pendek atau tidak seperti biasanya, tekanan kuat tiba-tiba meledak keluar dari aula besar. Pada saat yang sama, pintu ke aula perlahan-lahan terbuka. Bocah itu muncul, mengenakan jubah merah, tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Meskipun dia tidak terlalu tinggi, dia tampak lebih agung daripada surga dan bumi, yang, tentu saja, karena energi yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi yang bergolak darinya. Saat tekanan Devareal memenuhi seluruh sekte penangkal sungai dengan diam-diam, bocah itu memandang Bai Xiaon dan Gong Sun Wan lalu mengangguk sedikit. Karena semua orang di sini, mari kita pergi. Dia melambaikan tangannya ke langit, menyebabkan suara gemuruh yang kuat bergema keluar, seolah-olah langit itu sendiri sedang dihancurkan. Kemudian,
dua tangan ilusi muncul, merobek lubang besar ke udara itu sendiri. Kemudian, raksasa setinggi 30.000 meter muncul untuk melayang di atas di udara. Raksasa itu memiliki tubuh kedagingan yang kuat dan aura buas. Meskipun itu tidak cukup mengesankan seperti leluhur darah, itu masih pemandangan yang sangat mengejutkan. Saat melayang di sana, gunung-gunung di bawah hampir seperti mainan yang bisa dihancurkan sesuka hati. Terengah-engah bisa terdengar di antara para pembudidaya sekte penangkal sungai, dan bahkan mata Bai Xiaon melebar. Itu terutama benar setelah raksasa itu menengadah dan melolong, lalu berlutut dan bersujud ke arah gunung River Defiance. Tuan, katanya, suaranya memekakan telinga saat meluncur ke segala arah. Bahkan ketika semua orang di sekte terguncang, bocah itu menjentikan lengan bajunya, menyebabkan penglihatan Bai Xiaon dan semua orang di sekitarnya kabur. Tubuh mereka tiba-tiba dipenuhi dengan rasa sakit, dan mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali beberapa saat kemudian, mereka menyadari bahwa mereka sedang menatap gunung River Defiance. Mereka semua sekarang di atas kepala raksasa. Untuk dapat memindahkan orang tanpa formasi mantra apapun adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para pembudidaya Naschen Soul dengan kesulitan besar. Namun, bocah lelaki ini telah melakukannya dengan mengibaskan lengan bajunya, seolah-olah itu tidak membutuhkan usaha apapun. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaon diguncang sedemikian rupa oleh dewa. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setiap rambut di kepala raksasa itu seperti pohon besar, membuat kepalanya hampir seperti hutan. Su Baochai menjerit, dan wajah Big Fatih Zhang kehabisan darah. Master God Diviner gemetaran, dan bahkan Song Kue mulai sedikit terengah-engah. Chen Manyao mengambil langkah-langkah sedikit lebih baik, sedangkan Gong Sun Wan Er adalah satu-satunya yang tampaknya tidak memiliki reaksi apapun. Adapun Bai Xiaon, dia adalah seorang kultivator kor emas sejati, jadi meskipun wajahnya sedikit memucat, dia berdiri di sana di tempat, menatap sekte penangkal sungai. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara keras, "Ya aku pergi, tapi aku akan kembali." Bocah Deva Real memandang Bai Xiaon sambil tersenyum, lalu duduk bersila di salah satu rambut raksasa itu. Sesaat kemudian, raksasa itu bangkit, meraung, dan melompat kembali ke lubang di udara, menghilang dalam sekejap. Satu-satunya hal yang tertinggal bagi pembudidaya sekte penangkal sungai untuk melihat adalah beberapa riak dan gema suara Bai Xiaon. Chapter 379. Beyond the Middle Reaches adalah sungai Heavenspan Timur yang sebenarnya luas dan megah, begitu megah sehingga tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Itu adalah area yang begitu luas sehingga seluruh dunia budidaya Middle Reaches bahkan tidak bisa membandingkannya. Jika kamu mengikutinya cukup jauh, itu mencapai tempat di mana sungai mengalir keluar dari laut. Di lokasi itu ada air terjun yang begitu besar dan tak terbatas sehingga hampir tidak bisa dilukiskan. Itu setinggi gunung besar, dan begitu luas sehingga tidak mungkin untuk melihat ujung yang satu dari yang lain. Saat air mengalir, mereka berubah menjadi sungai Heavenspan Timur. Orang hanya bisa membayangkan apa yang ada di puncak air terjun itu, Laut Heavenspan. Energi spiritual di daerah itu begitu kuat sehingga ia juga menentang deskripsi. Energi spiritual dari dunia budidaya Midley capai bahkan tidak bisa dibandingkan dengan itu. Ini adalah lokasi markas sekte Starry Sky Dao Polarity Sect. Yang mengejutkan, markas itu bangkit dari dalam kabut tak terbatas di dasar air terjun. Menjulang tinggi di atas air terjun itu sendiri adalah 7 pelangi, yang disusun menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama, dan tertinggi, terdiri dari pelangi tunggal. Tingkat kedua memiliki 2 pelangi, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Di bawah mereka adalah tingkat ketiga, terdiri dari 4 pelangi berbaris berturut-turut. Mengingat betapa besar air terjun itu sendiri, masuk akal bahwa pelangi itu bahkan lebih megah. Yang mengejutkan, ketujuh pelangi itu sebenarnya bagian dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Bahkan dari kejauhan, hampir tidak mungkin untuk melihat sosok tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya terbang bolak-balik di udara, membuatnya sangat jelas betapa besarnya sekte itu. Selanjutnya, pelangi itu hanya bagian dari sekte. Lebih tinggi, di bagian paling atas air terjun, adalah kapal perang kuno yang sangat besar. Warnanya gelap gulita, dan memancarkan aura yang paling kuno. Ada sesuatu yang mengerikan tentang itu, dan bahkan mungkin untuk melihat sosok hantu di dalam, mungkin kekuatan cadangan sekte itu sendiri. Selain semua itu, ada 4 kota raksasa yang dibangun di tepi sungai Heavenspan, 2 di setiap sisi. Salah satu dari kota-kota itu saja lebih besar daripada salah satu dari 4 sekte besar Middle Reaches, dan jelas dapat menampung jutaan orang. Hanya dengan melihat sekte ini akan membuat orang benar-benar terguncang. Ini adalah sekte polaritas langit berbintang langit. Di dasar air terjun ada 4 kota besar. Menjulang di atas air terjun adalah 7 pelangi.
dan di belakang air terjun adalah Laut Heavenspan. Beberapa saat yang lalu, raksasa yang sangat besar itu baru saja keluar dari udara tipis untuk muncul agak jauh dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Bai Xiaon ada di kepala raksasa itu, melihat sekte dan terengah-engah. Ukuran sekte itu saja sudah cukup untuk menyebabkan kepalanya berputar. Kemudian, ketika dia semakin dekat, dia bisa merasakan energi spiritual semakin kuat, begitu kuat sehingga hampir tidak nyaman. Bai Xiaon bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Semua orang juga terengah-engah. Wajah Tuan Dewa Diviner adalah topeng keraguan. Bagaimana bisa mereka melakukan hal ini? Rainbows pada dasarnya tidak material, tetapi itulah yang dilakukan Starry Sky Dao Polarity Sect membangun markas mereka. Kamu benar, jika kata Chen Manyao, menjaga suaranya rendah. Pelangi tidak penting. Namun, para ahli di alam demigod dapat mengambil apa yang tidak material dan menjadikannya abadi. Lebih jauh lagi, 7 pelangi secara ketat dipisahkan oleh sistem peringkat. Dari bawah ke atas, peringkat tersebut adalah Starry, Sky, Dao, Polarity, Mortal, Earth, Heaven. Lihat pelangi tertinggi. Itu surga. 2 berikutnya di bawahnya adalah bumi dan fana. 4 pelangi yang membentuk tingkat bawah adalah Starry, Sky, Dao, dan Polaritas. Kami dari sekte penangkal sungai, tetapi secara teknis, kami dianggap sebagai pengadilan sungai Sky. Oleh karena itu, tujuan akhir kami adalah pelangi kedua dari tingkat ketiga. Bai Xiaon mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Chen Manyao menjelaskan semua yang dia ketahui tentang sekte polaritas langit berbintang. 4 kota di tepi sungai itu tidak lebih dari sekte luar. Kamu lihat, sistem peringkat Starry Sky Dao Polarity Sect sedikit berbeda dari yang dulu kami gunakan. Bahkan Gong Sun Wan tampaknya terkejut dengan seberapa banyak yang diketahui Chen Manyao, dan mendengarkan dengan cermat. Bocah Devareal membuka matanya dan melihat ke atas. Kamu sepertinya tahu sedikit, gadis kecil. Wajah Chen Manyao berkedip. Karena takut membuat Devareal eksentrik, dia dengan gugup menggenggam tangan dan berkata, tolong jangan tersinggung, senior. Advertisements. Tidak ada yang diambil, kata bocah itu dengan dingin. Semakin banyak kamu menjelaskan, semakin sedikit kata-kata yang harus aku buang untuk pengenalan aku sendiri. Dengarkan, kalian semua. Seperti yang dikatakan gadis itu, peringkat dan organisasi sekte polaritas Starry Sky Dao berbeda dari kebanyakan sekte lain, dan itu disengaja. Sebagian besar sekte memiliki sekte luar, sekte dalam, konklav, dan eselon warisan, atau beberapa variasi darinya. Tapi bukan Starry Sky Dao Polarity Sect. Kami diatur berdasarkan warna. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu. Ketujuh warna itu adalah bagaimana kami mengatur sekte kami. Tidak masalah siapa kamu, selama kamu berada di bawah tahap Nas Chen Soul, kamu harus mengikuti sistem peringkat itu. Semua orang memulai sebagai murid berjubah merah, dan naik pangkat, bukan berdasarkan tingkat basis budidaya, tetapi berdasarkan pada berapa banyak poin prestasi yang kamu kumpulkan. Semakin banyak poin jasa yang kamu dapatkan, semakin tinggi pangkatmu. Pendatang baru bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pelangi. Hanya menjadi murid berjubah kuning memberi kamu hak itu, hak untuk naik dari tanah ke pelangi. Ketika bocah itu berbicara, raksasa itu melangkah maju, membawa mereka menuju kota kedua di tepi kiri sungai Heavenspan, di pangkalan dari air terjun. Baiklah, kota ini adalah tempat kamu akan memulai. Adapun di mana kamu berakhir nanti, itu akan tergantung pada nasib baik kamu sendiri. Dia bangkit, menjentikan lengan bajunya untuk mengirim slip giok terbang ke Bai Xiaon. Ambil slip giok ini. Setelah kamu berada di kota, seseorang akan mengatur segalanya untuk kamu. Dengan itu, ia melambaikan lengan bajunya lagi, menyebabkan gelombang kekuatan untuk menjemput Bai Xiaon dan yang lainnya dan menerbangkannya dari kepala raksasa itu. Kemudian raksasa itu meraung, membuka langit di depannya dan menghilang ke dalam lubang. Adapun bocah itu, ia juga menghilang, muncul kembali dari pandangan, jauh di atas pelangi tingkat kedua. Setelah bocah itu pergi, Bai Xiaon menghela nafas lega. Kemudian dia memandang ke kota besar, yang dipenuhi dengan banyak orang, di luarnya adalah air terjun yang sangat besar dan pelangi. Tempat ini raksasa, dan benar-benar asing bagi Bai Xiaon, membuatnya merasa lebih terisolasi dari sebelumnya, orang asing di tanah asing. 4 kota besar ini memiliki nama sederhana, jika Chen Manyao lembut. Kota berbintang, kota langit, kota Dao, dan kota polaritas. Begitu sampai di kota, jangan membuat kesalahan dengan meremehkan siapapun. Mungkin ada orang-orang dengan basis kultivasi yang kuat yang tidak memiliki poin prestasi yang cukup untuk naik melampaui tingkat menjadi murid berjubah oranye. Ingat, di sekte polaritas langit berbintang langit,
Semua orang di bawah tahap Naschen Soul adalah seorang murid, dan peringkat mereka didasarkan pada warna jubah mereka, bukan basis kultivasi mereka. Itulah sebabnya pembudidaya Starry Sky Dao Polaritas Sekte sering disebut murid tujuh warna. Dengan Chen Manyao di sana untuk menjelaskan banyak hal, Bai Xiaon dan yang lainnya tidak akan mengalami kerugian seperti itu meskipun mereka adalah pendatang baru di Starry Sky Dao Polarity Sect. Segalanya sudah mulai menjadi jelas. Apa persyaratan untuk mencapai pelangi tingkat pertama dan kedua? Tiba-tiba Gong Sun Wan bertanya. Chen Manyao sudah sejak lama sangat mencurigai Gong Sun Wan Er, dan dengan demikian, sama sekali tidak menyembunyikan pengetahuannya. Pelangi pertama juga disebut Heaven Rainbow, dan ditempati oleh satu-satunya Starry Sky Dao Polarity Sect. Di bawahnya adalah pelangi bumi di sebelah kiri dan pelangi mortal di sebelah kanan. Earth Rainbow adalah untuk para dewa, dan Rainbow Mortal adalah untuk pemimpin sekte. Itu juga merupakan lokasi dari banyak percobaan oleh api dan zona budidaya khusus. Yang paling menakutkan dari semua itu adalah kapal perang kuno di bagian paling atas air terjun, yang sebenarnya terletak di Laut Heavenspan sendiri. Semua 4 sekte sungai memiliki kapal perang seperti itu, dan mereka misterius dan tak terbatas tanpa batas. Hanya dia dan Bai Xiaon yang menyadari keterlibatannya dengan Wildlands, dan dia juga tidak berencana untuk mengatakan apapun. Adapun Gong Sun Wan, dia hanya tersenyum, dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. "Yah, ayo pergi," kata Bai Xiaon sambil menghela nafas. "Sekarang kita di sini, kita mungkin juga menemukan tempat untuk menetap." Dengan itu, dia menuju ke kota, dan semua orang mengikuti. Ketika mereka mendekati kota itu sendiri, mereka merasakan fluktuasi yang tak terlihat menyebar di atas mereka semua. Bai Xiaon mengeluarkan slip giok yang telah diberikan padanya, yang mulai bersinar dengan cahaya terang yang tidak lain adalah kekuatan teleportasi. Sebelum siapapun dalam kelompok 7 bisa bereaksi, mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di aula besar di suatu tempat di tengah kota. Begitu mereka muncul, dan bahkan sebelum mereka dapat melihat lingkungan mereka dengan jelas, dan suara dingin berbicara. Sandera Bai Xiaon. Sandera Gong Sun Wan Er. Di dalam tas memegang ini, kamu akan menemukan medali identitas dan jubah Daois merah untuk kamu dan pelindung Dao kamu. Mulai hari ini, kalian semua adalah pembudidaya sekte polaritas langit berbintang Dao. 2 tas memegang muncul dari udara tipis dan terbang menuju Bai Xiaon dan Gong Sun Wan Er. Sebelum mereka sempat membukanya, aliran kekuatan membungkus mereka dan melemparkan mereka keluar dari aula. Beberapa saat kemudian, mereka keluar di jalan. Tidak ada yang bahkan memberi mereka pandangan sekilas. Rupanya, mereka terbiasa dengan orang yang muncul seperti ini. Bai Xiaon melihat sekeliling dengan kosong. Su Baochai dan Big Fat Zhang agak berwajah pucat dari teleportasi. Song Kuei dan Master God Diviner tampaknya telah menanganinya sedikit lebih baik, dan Chen Manyao tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Namun, penerimaan dingin dari Starry Sky Dao Polarity Sect adalah sesuatu yang tidak ada dari mereka yang terbiasa. Merasa kurang senang dengan perlakuan itu, Bai Xiaon menarik napas dalam-dalam, menatap kembali ke aula besar, dan berteriak, "Hei, aku sandera politik yang penting." Chapter 380. Teriakan Bai Xiaon tidak menimbulkan respons dari dalam aula. Master God Diviner dan yang lainnya bertukar pandangan canggung. Adapun Bai Xiaon, dia sangat tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah sandera politik yang penting, status yang dia rasa harus datang dengan setidaknya beberapa tingkat penghormatan. "Benar kan?" katanya, memandang marah ke Fatih Zhang dan yang lainnya. "Ayo, aku sandera politik yang penting." Lemak besar Zhang berdeham dan melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Ah, terserahlah. Aku kira sandera ini hanya perlu mengatasinya. Baiklah semuanya, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sambil menghela nafas, dia memandang guru Dewa Diviner. Tuan Dewa Diviner mulai dengan hati-hati. "Iya, mungkin kita harus memeriksa dulu sebelum membuat keputusan." Su Baochai dan Big Fat Zhang tampaknya setuju dengannya. Chen Manyao tidak mengatakan apa-apa, dan Gong Sun Wan hanya berdiri di sana dengan sedikit senyum di wajahnya. Sedangkan untuk Song Kuei, dia tampak muram seperti biasanya, dan sepertinya tidak tertarik sama sekali bahkan melihat Bai Xiaon. Bai Xiaon memandang sekeliling pada semua orang, dan merasakan sakit kepala datang. Dia sudah mulai menyesal membawa semua orang ini bersamanya. Namun, dia tidak bisa mengubah situasi sekarang. Karena itu, ia memutuskan untuk melakukan apa yang disarankan oleh Dewa-Dewa Diviner, dan mulai berjalan menyusuri jalan di kota. Saat dia berjalan, dia perlahan-lahan lupa tentang perlakuan buruknya dari sebelumnya. Segera, dia mulai terengah-engah dan berseru kaget. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa,
Yang lain juga heran dengan hal-hal yang mereka lihat. Bagaimanapun, mereka berada di sumber seluruh sungai Heavenspan Timur, dan kota ini memiliki populasi yang sangat besar. Sebagian besar orang di kota ini adalah murid dari sekte polaritas langit berbintang Dao, tetapi yang lain berasal dari berbagai keluarga dan klan yang telah tinggal di kota selama beberapa generasi. Salah satu hal teraneh yang disadari Bai Xiaon adalah bahwa dia belum pernah melihat satu orang pun yang kelebihan berat badan di kota ini. Semua orang kurus sampai kurus. Beberapa dari mereka bahkan tampak seperti sedikit lebih dari kulit dan tulang. Terlebih lagi, semua orang sepertinya selalu terburu-buru, seolah-olah mereka tidak ingin membuang waktu sedikit pun. Hal aneh lainnya adalah tidak ada satupun dari mereka yang mengungkapkan sepotong terkecil pun dari basis kultivasi mereka. Bai Xiaon adalah seorang kultivator inti emas, jadi dia bisa mengambil beberapa petunjuk di sana-sini. Namun, sebagian besar pembudidaya lain akan melihat-lihat dan melihat orang-orang yang tidak lebih dari makhluk fana. Menekan rasa penasarannya tentang itu, Bai Xiaon fokus pada semua hal yang dijual di kota. Apa saja bisa dibeli, dari harta karun roh hingga benda magis hingga buku-buku kuno. Ada segala macam pil obat juga. Ada makanan roh yang tersedia, beberapa di antaranya dibuat dari bahan-bahan berharga surga dan bumi. Makanan roh lainnya adalah daging dari berbagai jenis binatang buas. Harga untuk makanan roh itu sangat tinggi, namun yang mengejutkan bagi Bai Xiaon dan teman-temannya, orang masih akan membelinya, meskipun sepertinya selalu dengan tingkat keengganan tertentu. Bai Xiaon belum pernah melihat kota yang begitu ramai sebelumnya, juga tidak ada teman-temannya. Jadi, mereka mengambil waktu berjalan-jalan di kota, perlahan-lahan menerima semua pemandangan dan suara. Seiring berlalunya waktu, mereka yakin akan satu hal, harga di kota itu tidak dapat dipercaya. Syukurlah, Bai Xiaon telah diberi sejumlah besar batu roh kembali di sekte penangkal sungai. Tetapi bahkan dengan apa yang dia miliki, hanya perlu perhitungan cepat pada bagiannya untuk sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak memiliki cukup untuk beli semua barang yang benar-benar dia inginkan. Setelah beberapa jam berkeliaran di kota, seluruh kelompok datang ke realisasi mengejutkan lain. Untuk beberapa alasan, mereka semua sangat lapar. Perkembangan ini menyebabkan mata mereka tumbuh lebar. Lagi pula, begitu para petani mencapai yayasan pendirian, mereka tidak perlu mengkonsumsi makanan fisik. Sebaliknya, mereka meredah hanya dengan energi spiritual. Tetapi pada saat ini, sensasi kelaparan yang mendalam telah muncul dalam diri mereka semua. Apa yang sedang terjadi? Aku lapar. Bai Xiaon menggosok perutnya dan kemudian menatap Chen Manyao dengan ekspresi bingung di wajahnya. Chen Manyao juga jelas terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan slip batu giok yang dia gunakan untuk mengirim pesan kepada seseorang. Setelah beberapa saat, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Melihat sekeliling pada rekan-rekannya, dia ragu-ragu, lalu berkata, "Ya, apakah ada di antara kamu yang memperhatikan bahwa basis kultivasi kamu telah berkembang?" Semua orang dengan cepat memeriksa basis kultivasi mereka, dan tentu saja, itu seperti yang dikatakan Chen Manyao. Mereka tidak mengalami kemajuan besar, tetapi buktinya ada di sana. Mereka begitu terpesona oleh kota yang ramai sehingga mereka tidak memperhatikan. Chen Manyao melanjutkan untuk menjelaskan, mengingat seberapa dekat kita dengan Laut Heavenspan, energi spiritual sangat kuat, dan setelah memasuki tubuh kita, itu melemparkan 5 organ yin kita ke dalam kekacauan. Meskipun hal itu menyebabkan basis kultivasi kita maju lebih cepat, itu juga sangat menguras tenaga kita. Itu sebabnya kami merasa lapar. Intinya, aliran energi sangat parah sehingga kita tidak bisa mempertahankan kultivasi kita tanpa makan makanan normal. Bahkan ketika Chen Manyao menjelaskan situasinya, perut Bai Xiaon mulai menggerutu keras. Ketika dia selesai berbicara, wajahnya jatuh. Selain kematian, hal yang paling ia takuti dalam hidup adalah kelaparan. Kembali di Fragrant Cloud Peak ketika dia mulai berlatih teknik Forever Life Forever, dia hampir mati kelaparan. Setelah mencapai yayasan pendirian, dia tidak pernah merasakan rasa lapar, tapi sekarang, di sini mereka bangkit lagi. Chen Manyao tersenyum pahit dan berkata, selanjutnya, aku hanya bertanya, seorang teman aku, dan diberitahu bahwa setiap orang di kota harus makan sejumlah besar makanan setiap hari untuk mengisi kembali energi mereka. Juga, itu harus menjadi makanan roh. Zhang Fati besar sudah mulai merasa sangat gugup. Sama seperti Bai Xiaon, dia takut kelaparan seolah-olah itu adalah bayangan kematian. Jadi apakah itu berarti kita harus makan terus-menerus? Setelah kamu menjadi murid berjubah kuning dan masuk ke distrik pelangi, maka aura di sana akan membantu dalam penyerapan energi spiritual kamu, dan masalah akan menyelesaikan sendiri secara alami. Alis Chen Manyao juga berkerut karena sensasi kelaparan dia merasakan. Gong Sun Wan menggosok perutnya, menjilat bibirnya, dan kemudian tertawa kecil. Kalau begitu, kurasa aku akan mencari makan. Sampai jumpa nanti. Dengan itu, dia melambai pada mereka dan melebur ke kerumunan.
Junior Patriarch, apa yang harus kita lakukan? Kata Tuan Dewa Diviner, menatap Bai Xiaon. Aku juga lapar. Su Baochai memiliki reaksi yang sama, dan bahkan Song Kue yang berwajah muram akhirnya berbalik untuk menatap Bai Xiaon dengan penuh harap. Advertisements. Menggosok tasnya dari memegang dengan cemas, Bai Xiaon mengertakkan gigi dan berkata, mari kita menyedotnya untuk saat ini. Kita perlu mencari tempat tinggal dulu, lalu kita bisa khawatir tentang cara mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Yang lain setuju bahwa itu adalah ide yang bagus. Mereka semua membuat beberapa pil obat untuk sementara waktu menghilangkan rasa lapar mereka, dan kemudian mulai mencari tempat tinggal di kota. Segera, mereka menemukan lokasi di mana murid-murid Starry Sky Dao Polarity Sect bisa mendapatkan gua abadi, yaitu ketika Bai Xiaon mengetahui bahwa semua gua abadi disewakan, tidak dijual. Setelah memeriksa harga sewanya, Bai Xiaon tidak bisa menahan diri. Ini terlalu mahal. Kultivator yang bertanggung jawab adalah murid berjubah oranye, dan yang dia lakukan hanyalah menatap Bai Xiaon dengan dingin, menolak untuk bahkan mengatakan sepatah kata pun. Segera terlihat dari harga yang luar biasa bahwa hanya orang yang sangat kaya yang mampu membeli gua abadi di sini. Orang-orang biasa harus puas dengan tempat tinggal roh. Tentu saja, harga untuk tempat tinggal roh juga sangat tinggi. Karena mereka memiliki beberapa pilihan, Bai Xiaon dan teman-temannya setuju untuk menyewa tempat tinggal roh termurah yang bisa mereka temukan. Pada saat mereka mendapatkan kunci selip giok dan menemukan roh tinggal di kota, sudah mulai gelap di luar. Itu terletak di distrik timur kota, dan sangat sederhana dan kasar. Itu benar-benar mengingatkan Bai Xiaon tentang kediamannya di desa ketika dia masih muda. Lebih jauh lagi, untuk penderitaannya, menyewanya selama setengah tahun menghabiskan biaya setengah dari batu roh yang telah diberikan oleh sekte tersebut. Seharian sudah terbuang sia-sia, dan mereka semua semakin lapar. Pada titik ini, semua perut mereka menggerutu keras. Menghela nafas, Bai Xiaon melemparkan kantong batu roh ke guru Dewa Diviner dan menyuruhnya pergi mencari makanan. Master God Diviner dengan gembira menangkap tas berisi dan kemudian bergegas keluar, untuk segera kembali dengan koleksi besar makanan roh yang dibagi rata. Sekarang mereka memiliki makanan, semua orang duduk diam makan, terbungkus dalam pikiran mereka sendiri. Adapun Bai Xiaon, dia tidak bisa berhenti memikirkan betapa dia merindukan sekte penangkal sungai. Malam berlalu tanpa suara. Keesokan harinya saat fajar, Bai Xiaon dibangunkan oleh suara perutnya sendiri yang menggerutu. Melihat sekeliling pada orang lain, dia bisa tahu bahwa mereka sudah terlihat sedikit lebih kurus daripada hari sebelumnya. Sialan. Kejahatan apakah ini? Bagaimana kita harus menghadapi ini? Itu adalah situasi yang menakutkan. Dia sangat lapar sehingga dia hampir tidak bisa melihat lurus. Menghasilkan lebih banyak batu roh, dia meminta guru Dewa Diviner untuk pergi lagi untuk membeli makanan roh. Dan itulah bagaimana hari pertama berlalu. Kemudian hari kedua berlalu, dan yang ketiga, dan yang keempat. Selama waktu itu, semua orang dari kelompok pergi keluar untuk menjelajahi kota di beberapa titik, tetapi akan kembali mengerutkan kening dan menetap bersila dan tidak bergerak, tidak mau membuang energi. Meskipun berusaha menghemat energi, semuanya, termasuk Bai Xiaon, mulai menjadi lebih tipis. Itu terutama berlaku untuk Su Baochai, yang sudah pada titik terlihat seperti kulit dan tulang. Namun, tidak ada yang benar-benar menakutkan. Yang paling menakutkan mereka adalah bahwa tas pegang itu berada di ambang kehabisan batu roh, kemungkinan besar dalam 2 hari. Bahkan tas memegang pribadi Bai Xiaon hampir 90% tanpa batu roh. Kita harus memikirkan sebuah rencana. Katanya dengan penuh semangat, memandang sekeliling semua orang dengan ekspresi serius di wajahnya. Terus seperti ini tidak akan berhasil. Kalian adalah pelindung dao aku. Pergi dan dapatkan uang. Hampir segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Song Kue bangkit, ekspresi tekad berkedip di matanya, serta sedikit kegilaan. Bai Xiaon menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan baru saja akan bertanya apa yang akan dia lakukan ketika Song Kue berkata, "Ya aku sudah muak dengan ini." "Cukup, apakah kamu mendengarku Bai Xiaon? Pelindung Dao. Lupakan, aku berhenti." Song Kue dapat memecahkan masalahnya sendiri untuk dirinya sendiri. "Mulai sekarang, kamu sendirian." Itu semua bermuara pada poin prestasi, kan? Mungkin aku bukan pasangan yang cocok untukmu di sekte aliran darah, atau di sekte penangkal sungai, tapi di sini di sekte polaritas langit berbintang langit, aku akan menjadi murid berjubah kuning dengan kemampuan sendiri, dan dipromosikan ke distrik pelangi. Mata Bai Xiaon melebar dengan marah, dan dia baru saja akan menawarkan balasan, ketika tiba-tiba Tuan Dewa Diviner bangkit berdiri.